nggak boleh pindah gereja dan lain sebagainya. Masih banyak sih sebenarnya yang bikin saya Iya, tuh iya, iya. nggak cocok dengan Alkitab ini. Karena di Jadi zaman pernah Alkitab itu belum ada gereja. Trinitas, Di? Dari kecil saya Trinitas. Oh, terus bagaimana prosesnya itu sampai kita pindah di aliran Arius? Karena saya menentang kristenisasi seterselubung ala gereja saya dulu. Ya, jadi kalau pernah tahu ada kasus kristenisasi di CFD di Jakarta, ya, itu pernah gereja saya ikut. Jadi itu yang saya tentang gini. Kalau Anda mau menginjil atau juga berdakwah itu gentle. Ini saya Kristen, saya membawa Injil. Saya bersaksi membawa nama Yesus dan lain sebagainya. Itu harus gentle, bukan kristenisasi gitu. Itu yang saya tolak. Saya sangat tidak setuju. Gitu. Terus Dan rencananya itu sudah marah. ini? Jadi memang kalau saya sih justru malah kembali kepada akar Kristen yang sejati, di mana satu-satunya Tuhan atau yang bisa disebut Elohim itu hanyalah Yud-Heh-Vav-Hed tadi, yang dimana yang juga disembah oleh Yesus. Karena kalau aliran Arius ini dia masih ada berpaham dengan bukan aliran Arius, Bu. Lebih tepatnya saya dibilang Unitarian. Oh, Unitarian. Karena Arius juga beda dengan Unitarian karena apa? Arius juga sudah meninggalkan Taurat. Oke. Karena dia orang Yunani ya. Itu bagaimanapun juga kalau orang Yunani pasti di saat itu kan sudah terpengaruh dengan budaya mereka, ya, yang yakni penyembah pagan, Zeus dan kawan-kawannya gitu. Tuh. Oh bukan, saya bukan sakti Yehua. Ini Justus Spiritus. Wah, namanya menantang ya. Kanda Suma. Gimana, Dek? Iya. Enggak, saya tuh masih mikir gitu ya. Kalau di sekte-sekte Kristen ini, aliran-aliran Kristen ini kan banyak macamnya. Tapi sekte-sekte ini dasarnya itu masih jadi polemik, yaitu dasar utama, masalah ketuhanan. Nah, kalau misalkan di dalam Islam itu memang ada beberapa aliran juga, tetapi dasar ketuhanan mereka tetap sama. Allah satu. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Makanya sampai detik ini masalah ketuhanan Kristen ini kan sampai sekarang masih menjadi polemik. Jadi kalau di dalam Islam sendiri itu, karena begini Mas Anda mau kupanggilkan Kodi karena sama-sama juga orang Makassar. Nah, begini kan pendatang di sini. Apa itu tadi gue bilang, lanjut dulu Bang Suma. Iya. Karena karena gini, lanjut. Semua yang kita anut, ya kan, itu menurut kita sendiri, tolak ukur kita sendiri itu baik, ya kan. Semua penganut agama itu baik menurut pribadi masing-masing, kan gitu. Jadi kalau menurut saya Islam the best. Kalau Kristen Protestan mungkin menurut dia itu yang terbaik. Begitupun dengan Kanda Yokana sendiri. Jadi bagaimana di sini kita secara bijak melihat itu, ya kan, dengan melepas fanatik kita dulu. HP-nya ini ya. Suaraku kedengaran enggak ini Mas ya? Cek. Ya sebentar, masih saya benahi ya. Ini Mas Juma sudah saya jadikan moderator. Dan saya masih menghandle yang lain. Terusin aja, terusin.
Ini soalnya bukan pakai HP tapi pakai PC ini. Ya, oke. Oke, saya boleh sedikit. Sebentar kita ada kabelnya. Ya, Sebenarnya saudara kita ini berada pada jalan yang tapi mentok, buntui jalannya. Berada pada jalan lurus tapi jalan buntu. Kenapa buntu? Karena sebenarnya kalau dilihat dari sisi keyakinan dia dalam aspek akidah sudah benar menuhankan Tuhannya Yesus. Tapi menuhankan Tuhannya Yesus itu tidak cukup hanya dengan akidah, butuh syariat. Nah, butuh metode yang digunakan kemudian untuk menyembah. Gitu. Di dalam Yohanes, ya, dalam Yohanes 16 nomor 12, itu pesannya, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menang. Nah, itu yang harusnya teman yang kita tadi itu, ya, Unitarian itu pahami. Apa sih ajaran yang kemudian datang setelah Yesus itu? Kan itu yang perlu dipahami. Karena di situ dikatakan, tapi ketika ia datang, maka dia akan mengajarkan segala sesuatunya. Dia akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Kira begitu. Cuman suara saya kayak robot gitu, kenapa ya? Setiap kebenaran. Double. Cek. Double. Iya. Double, oke. Oke, ada teman kita ini, ada Rasul. Wah, ada utusan Tuhan ini. Pak Stefanus. Rasul dari Tanah Jawa atau dari mana ini? Sama-sama. Suaranya kayak Masalah orang Makassar juga. Iya. Tanda Rasul. Iya. Saya Mister teman-teman ya. Kita berdomisili di tempat yang sama di kota Makassar. Oh iya. Dari sekte apa, Bang? Saya dari Kristen Protestan. Oh, Protestan. Bukan sekte. Iya. Mungkin ada yang mau dibincang-bincangkan siang hari ini sambil ngopi-ngopi campur masako kita. Masalah. Karena aliran kita ini apa? Jaringan kita ini masih baru di sini. Operatornya juga masih belajar. Oh iya. Kebetulan tadi saya dengar juga Yohanan di Makassar. Saya penasaran. Kebetulan lama Iya. Lama dikenal Yohanan, tapi baru ku tahu tadi Yohanan itu di Makassar. Makassar, satu langkah dari rumahku tempatnya. Dia depan pelabuhan katanya. Oh, katanya Bang Suma di Sudiang rumahnya. Kenapa di pelabuhan? Iya, kantor saya dekat sini, di dekat pelabuhan. Oh, kantor di dekat pelabuhan. Iya. Oh, termata di Makassar. Bisa kok dari itu. Sudiang. Sudiang di BPS di Pak Ustadz. BPS. Iya. BPS 1, BPS 2, BPS 3. Di mana, Ki? BPS 1. Kita di mana? Jangan bilang di BPS juga. Cek. Ya, dengar kok. Ini suara saya dengar gak ini, Mas? Cek. Suara bot.
Ya, ya, masih saya perbaiki. Tapi Mas suara Mas Juma baik, semuanya baik kok. Lagi saya pantau. Saya kondisikan di Zoom dulu ya. Suara saya kan bagus. Ya. Kok hari ini kita ketemu orang Makassar semua ya? Oh iya. Jadi Eh, kita naik ikuti Dinda. sembarang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Masih Jus di Jus. Kampung. Oh ya? Iya, saya dari Al-Azhar Al-Azhar itu dari Al-Azhar di Jakarta, Bang. Di Kemang, sekolah saya Oh, di Kemang. 13 tahun. Iya, gak apa-apa, Bang. Iya nggak apa-apa. Kita Tadi cuma selisih 3 tahun kok. Nggak masalah tapi pun. tadi habis dapat pacar, Bang. Beneran, Bang. Aku dapat pacar, Bang. Saya 16 tahun udah bilang-bilang Kok jadi. jadinya ke sana arahnya? Beneran, Bang. Betul. Betul. Nama aku Kenard, Bang. Hmm. Nama aku Kenard, Bang. Iya, tapi nggak boleh pacaran itu. Saya juga saya orang Sunda. Saya orang Sunda, ada Makassarnya juga, Bang. Makassarnya juga ada. Makassar lagi. Dia di Makassar. Jangan Sunda. bilang di Surabaya. Gaduh-gaduh. Kumaha ada mana tuh? Damang. Putus-putus ya. Mm-mm. Ya yang Ini beda makan Bang Juma. sama saya, Bang. Itu Ya bocil pacaran jangan itu nggak pacaran. boleh dalam Islam. Iya. Dipakai sama temen tadi. Itu sama temen. Jadi gitu ketemu aja gitu. Dia bilang, Ken aku suka sama kamu gitu. Ken aku suka sama kamu Waduh. gitu. Aduh. Ken aku suka sama Jadi kamu, kalau Ken. jadi kalau saya bilang juga saya suka kamu, lu terima kak juga, lu pacari Langsung kak dia juga. bilang, sebagai pacar gitu katanya. Dia sebagai pacar terus dia mau diundang ke itu biasa. Wah, saya emang sekolah Islam tapi banyak yang pacaran terus sama banyak yang tawuran gitu, banyak yang tawuran anak kecil. Iya, nggak boleh pacaran. Tawuran juga banyak, Pak. Anak-anak bandel juga di sekolah saya banyak, Pak. Iya, iya. Dengarin kita, jangan pacaran. Iya, iya nggak akan pacaran gitu. Nah, kalau saya juga sering dibully, Pak. Sering dibully, Pak. Maaf, saya ada telepon ini. Dulu Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak, 4 mito orang Makassar. Tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Jack. Bang Zuma, Bang Zuma, Iya, Bang Zuma, oh itu tinggalnya di Makassar yang mana, orang Toraja ya? bukan. Saya Bugis Makassar saya. Udah mualaf apa Islam dari kecil? Saya. Iya. Oh, saya Islam dari lahir saya. Katanya mualaf, Bang, aku dengar. Cuman biasa membimbing orang mu'alaf. Oh, Iya. Bang Zuma belum kenal dari itu, Bang. aku juga Iya, ada Bugis, Bang. Aku ada Bugis iya, juga. salam kenal, ya. Salam kenal. Aku Toraja ngajak sampai Kumul. Oh, alhamdulillah. Tapi saudara aku ada murtad. Astagfirullah. Gara-gara cinta gitu. Karena Nah, gitu. itu udah penyakit lama itu. Niatnya mau saya islamin balik, Pak. Mau saya islamin balik. Mau diajak kembali menjadi muslim gitu. Soalnya pengen maksa, ngancem pengen bunuh saudara saya gitu, Pak. Kenapa?
di pikiran pengen mau macam mau bunuh saudara karena murtad itu. Hmm. Ya biarkanlah kalau udah murtad mau kayak mana lagi. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Iya, Makanya mau nggak dengar boleh suara aku ngaji pacaran. nggak? Mau dengar suara Makanya aku ngaji nggak? gimana? Mau dengar suara aku ngaji nggak? Boleh. Coba Kita baca ayat ketiga. ya terserah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ma fis samawati wal ardi wal ardi man ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ma yahudu hifzahum wa huwal aliyyul azim. Lewat tadi, agak lupa saya. Iya. Dua hafal atas saja, dua hafal atas tempat ayat. Tapi sekarang udah lupa. Bagus sih bacaannya, cuma suara nggak jelas. Iya. Hanya saya di sekolah saya ada hafalan gitu dulu pas SD. Bisa buka Jadi kamera enggak? enggak? Waalaikumsalam. Follower saya masih 693. Bisa buka kamera enggak, Dinda Jus? Wah, nggak bisa tuh. Ketiga. Gitu. Ya udahlah. Jangan Udah, pacaran Bang. lagi ya, nggak boleh ya. Bang. Iya Bang, ini saya beneran kaget banget pertama kali ketemu Bang Zuma Bang. Iya, jangan Beneran nggak pacaran. nyangka gitu. Karena Beneran nggak pacaran nyangka, itu, Bang. iya, karena pacaran itu bisa membuat orang terjerumus ke banyak hal. Termasuk salah satunya bisa jadi murtad kalau pacaran dengan non-muslim gitu. Jangan pacaran ya. Tapi pacaran Muslim Bang. Gimana? Iya. Gimana? Kan sekolah saya sekolah Islam Bang. Cuman Iya, walaupun. Oke, kita bincang-bincang dulu ya sama teman-teman kita yang lain. ya udah Bang. Ya, makasih Just. Ya. Hati. Yang mau join silakan diklik aja tanda join, nanti akan saya naikkan. Ini maaf, hostnya lagi belajar di sini. Dengar nggak suara saya ini ya? Ya, bentar ya, bisa saya perbaiki pelan-pelan dulu. Suara saya double, lengkap sudah penderitaan. Iya, Ini kayaknya ada yang bilang daripada ada pacaran feedback ya. mending pacaran dengan ikan buntal. Woi, sembarang tong kau balas ya budaya. Ada yang double suaranya ya? Dari Bandung. Oh iya, salam kenal Bang. Dengan siapa Bang? Bang Han. Subscribernya Bang Zuma sejati. Alhamdulillah. Fans. Ya ini sekarang kita belajar main di TikTok karena kebanyakan serigalanya masuk ke TikTok. Jadi kita harus kejar sampai di sini.
Itu Ini Bang Zuma, netizen ya, yang di bawah itu Papaya Girl. ya kenapa dia? Sama Non Muslim, kenapa dia? Non Muslim. Di Zoom YouTube tuh pasca juga komentar dia langsung Kak diserang, maksudnya apa cie CLBK apa ini masuk Cie cie. Ih, cie waduh Aduh, cie pantasan cie. banyak yang Padahal udah mau pernah janjian, udah. Iya. Itu makanya teman-teman arahkan saya ke TikTok karena dengar-dengar banyak serigala di sini di TikTok ini. yang banyak. Setiap saya live di TikTok itu saya bawa alat lengkap, alat ini sunat. Ya, assalamualaikum. Kalau ini jelas nggak, Bang? Mujimat. Woi, mantap sekali. Nggak kayak tadi, kita ancur-ancuran tadi, Bang. Sekarang alhamdulillah murni sejernih hatiku. Untuk yang Nah, dari nanti sana akan saya turun lagi ini karena yang komputer suaranya mendero tadi ini. Iya, Sekarang sekarang murni jernih sekali. Tinggal cari si Mikana gitu. Ada Ya, yang ini namanya sejernih Mikana hati. katanya itu. Bentar ya, Iya. akan saya carikan dulu. Saya akan Kalau keluar nggak Itu salah, loh. kalau nggak salah itu Mikana itu Mikana yang itu perempuan loh. Dek. Ya, sebentar. Saya akan Iya, yang 5 cm bedaknya, Dek. Masalah. Rencana ini Benang ada debat Iya, debat offline ini. Kata anak-anak di rencana Makassar gitu, nanti. tapi lawannya belum ada yang siap dari kubu sebelah. Belum ada. Belum ada yang belum. Kan enggak lucu kalau sesama muslim yang debat. Ya, diganti saja kopdar sama mereka iya. Karena itu hari Wafi sama Rifa juga ngomong sama saya waktu di Jogja kan ketemu. Toh? Wah, acaranya teman. Iya. Nah, waktu debat live itu. Gini. Nggak tahu Masya bisa pulang atau Allah. tidak. Ya, ini masih Ya, ada satu Bang tempat Zuma, lagi. Bang Zulfikar, Makasih sebenarnya Cak saya keluar di bawah dulu Sendang. ya. Barakallah. Oh iya. Iya, Saudara Han. Makasih ya. Salam sama keluarga Iya. dan tetangga. Yuk. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Yohanes sebentar. Ntar saya cari. Aduh, Cari ada jangan bawa ke sini orang itu, Bang. Iya, tahu. Dia, aduh, kalau dia ke sini tuh naik followersnya langsung meledak dia kalau hadapi kita, jangan. Siapa? Ilmunya nggak Siapa ada. Itu si akrobat. Cari yang aja. Iya, cari yang adem-adem, yang kuat argumen tapi tidak picik. Nah, itu bagus tuh. Bentar, ini Tuan Mutu baca kenalannya. Sebentar saya carikan dulu. Ini soalnya pakai HP kecil-kecil. Bentar ya, Bang. Iya, sahabat-sahabat yang ada di TikTok, assalamualaikum. Ini Kita Mas Juma ketemu juga di bisa sini. tolong teman-teman di-share ini linknya. Link live-nya ini. Kayak mana Ini caranya, harap- Bang? Ditiup. Nah, itu di sebelah kiri kanan bawah itu kan ada tanda panah bengkong itu. Oke, sip. Oke. Habis itu masuk ke TikTok. Ya, di-invite, dicentang gitu aja. Hari ini masih tayang perdana ya, masih bingung. Buat teman-teman yang mau gabung, silakan diklik tanda gabung, nanti akan saya naikkan ya. Harap dimaklum karena moderatornya juga masih on ini, ada bingung. Oh, pada live dari R3 ada informasi. Karena aku juga tak R3 apa? dari ini R3. loh.
R3. Semuanya pada live katanya. Bentar. R3 apaan? Itu ada akun namanya R3. Di live komen tuh loh Bang. Namanya Kanda R3. Oh, iyalah. Tak Diklik dibagikan live. Bukan mobil. suara Ini kita banyak. double-double lagi. Enggak, udah lancar, enggak double kok. Saya ya double Ki. Saya double. Saya 5 kali suaranya. 2 detik, 5 menit, 5 ketukan muncul. Nah, tuh kan. Oh, kalau begitu, Bang Juma, biasanya ini keluar dulu, nanti saya masukkan. Oh iya. Ya, out. Oke, 86 bosku. Siap. Nanti invite lagi. Sama-sama belajarnya nih, sama-sama nggak paham. Ya, nanti masuk lagi. Iya, suaranya Bang Juma yang dubbing katanya. Nah, ini ada yang mau masuk lagi. Set. Mau ikutan TikTok tapi nggak bisa mengakses, ini gimana nih? Assalamualaikum Mas Iwan. Kenapa nggak bisa? Waduh, Bayu. ya Allah Pak Eke. Pak kabar? Tadi guru nih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini. Iya iki lho. Dulure dhewe Gimana Mas Juma? nang Lancar suaranya? TikTok. Mantap sekali iki pengen suaranya. mlebu ya ora ngerti kuncine, angel nanti goleki kan iki enggak ketemu. Waalaikumsalam Ya warahmatullahi download wabarakatuh. dulu Bang TikToknya. Oh halah, dadak di-download bareng Oh, kok iya, anu. Nah iyalah, Satu tuh. download TikToknya selesai. dulu. Padha karo Jum dhisik kae ya. Betul. Teman yang punya kawan Iki TikTok sampean diarahkan enggak pengen nyusul yang dulur-dulur. ya. Nah, ini ada 3. Bisa. Itu yang ini tadi. Ya. Tapi lihat antrian Ya, yang ya. mau naik itu Ini banyak tadi ya? sekali tuh. Oh, Bu E. Iya. Cuma 6 yang bisa Reza. naik. Pak Reza. Betul. Oh cuma 6. Oh lek aku nganu Bang Egel, aku lek nyangge iki sosok naik nangge iki nangge stream ya Oh lain, ini lain. lain ya. Aku Iya, wis iso yang nyang stream ya asal duwe linknya tapi enggak pakai download nangge yang stream ya. Nanti kalau di sini Kalau ini aku tak download turun. aplikasi dulu Bang Supaya. Minimalnya berapa sih ini? Download dulu sekarang lah, coba naik. Supaya Gil. Kalau banyak dong Mbak, Banyak. saya ini Kanda Sumba Ah. yang itu tuh. Gue kapan-kapan lah. Sebetulnya kan harus naik TikTok kan nanti. aplikasi kan kono. Adakah? Sofian masih ini. Nanti iki Bang Egel omong sor. Iki Pak Rain Maker iki sapa iki aku kok baru denger iki. Selamat sore Pak Rain Maker. Bisa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 atau 6 ya ini? Pak Ada Rain juga Maker murid Ustaz. open mic tapi enggak dengar suara. Itu Aplikasi yang tadi guru TikTok. judulnya mantap itu Oh, ya. download di ya. Iku Pak D, iku Bang Di Ayu, mana Rainmaker iku tentang yang share screen Iya. Pak D, iku. Setuju saya itu. Pak Disud. Pak D Jul. Oh, Menakiti kanan namanya bawah ganti. Ya. Bukan. Itu apa ya? Itu Yang untuk belum masuk kajian Al-Qur'an loh itu, Bang. Untuk Iya, nyamar. yang untuk nge-share Nah, screen di Finalnya TikTok nanti itu. finishingnya nanti Al-Qur'an. Si Kayak baru timer itu loh, kayak timer kan juga ada anu sendiri. Rainmaker. Baru baca Rainmaker. baru baca Isi baru itu yang dibawa judulnya sama udah Pak Su, pengen yang dipakai. gitu. Belum ganti nama. Rainmaker. Ini Rainmaker. ini Ya, Bang Boem Koplak iki yo baru kerungu juga kat wingi ning jenenge Bang Boem Koplak. Selamat sore Bang Boem Koplak. Yes, Sugeng Santan. juga nih Bang Jul. Abraham. Ya putus-putus ya. Selamat sore, Selamat Sugeng Santan. Waalaikumsalam Putus, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Kenalan dikit aku wong adoh iki wong Sumatera. Akhirnya bisa tayang Oh, juga. jenengan nih. Sumatera Iya, Bang toh? Jul. Iya. Dari sekte mana, Bang? Sugeng sore juga. Sugeng dalu, Sugeng enjing, Sugeng Sugeng Santan. Pulau Dari
Kayaknya pengikutnya Rasulullah Muhammad. Masya Allah. Selamat sore, Bang. Dari Muslim. Oh, udah lama nggak ini sih. Ya udah benar lama lah itu nggak Ben masuk Abraham Zoom. udah jelas itu. Udah nggak Iya. sampai gitu. Setahun. Ya, iya gitu loh. Masalahnya kan Ya, teman-teman, barusan ya sabar-sabar, berapa hari kita ini lah tunggu tak ya. lihat namanya Tunggu serigala. Boem Kopla. Bang Baem enek sing kok Jambe Bang Baem iki uti Boem Kopla. Yo. Kalau Pak Desul ngerti udah Pak, udah lama aku Pak apa ya? Cek. Suara CCTV saya official ini siapa? Punya siapa Bang Andi? Clear. Aduh, Punya Pak sorongnya kok Desul hilang, kah? timbul tenggelam. Emang udah bisa live dia? Udah. Hah? Mana nih Udah kok. Oten sekalian datanglah kemari. Gimana caranya dia bisa Nah, live? sayangnya di Orang TikTok belum kita bisa. nggak bisa share Pakai screen ya. PC. Itu aja ya kelemahannya ya. Enggak loh, kok bisa live kan belum Iya, dapat 1000. harus pakai HP kita. Ya tanyain Pak D lah. Pak D. ya Gir. Mas Makasih Ugi. Bang Jul, Bang Jul. Ya, teman-teman itu. yang ikutin live di sini, tolong dibagikan linknya. Terus bagi teman-teman yang Baca masuk dari sana dulu. Kristen, bila ingin berdiskusi silakan request dulu, nanti akan saya naikkan. Ada Jadi yang kita naik mengambil turun. darinya Ya, buat teman-teman sekali perempuan lagi itu dan yang mau Pasukan gajah nongkrong diskusi maupun apapun, silakan untuk invite kami dan klik join. Nanti akan saya masukkan. Oke, dilanjut. Kami Aku mau dan turun dulu sambil klik nyari join. yang lainnya. Nanti akan saya masukkan. Coba Oke, yang dilanjut. Aku mau turun dulu sambil nyari yang Ada lain. yang bertanya tuh. Coba yang lain. Dari Ben Abraham itu apa? Ada yang bertanya tuh. Ben Arti Abraham dari itu Ben artinya Abraham itu apa? anak Katanya. Abraham. Ben Abraham itu artinya anak Abraham. Atau anak Itu laki kalau dari keturunannya. bahasa di bahasa Arab keturunan. Iya, atau anak Itu kalau dari laki-laki bahasa atau Arab, bahasa Arab Bele. Kalau dalam bahasa itu Abraham Avinu, itu bapak para nabi, Ibrahim Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa nih Pak Des itu ikut nongol di mana? Ade yang di Zoom di mute Suaranya yang pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. Ini aja kita masih pelan-pelan kayak gini, nggak ada yang berani. Ini aja kita masih pelan-pelan kayak gini. nggak Tadi ada udah yang pada berani. saya bikin ngencret semua noten. Dengar itu. Wah, Basuki yang di Dengar Zoom itu, di mute. lintas informasinya ke aku itu. Orang-orang Herdi, bilang Ansuri kabur. lagi nyetri. Orang-orang bilang Ansuri lagi nyetri. Allahu Akbar. Allah. Ya nih Pak D nih jadinya pada masuk Pak D lirik dulu nih ya. Ada Pak D nggak nih? Kalau ada Pak D masuk kalau Tadinya waktu di akan Baru di grup WA kan Dulu aja deh. Ntar kalau Otennya datang nongol lagi Pak De. Kasihan nih Oten. Gimana Aki? Padahal Cuma di grup- bentar. Cuma gimana? Padahal di grup di grup WA kan kuajak grup mereka WA, kan kuajak mereka ke nggak usah Zoom. hujat-hujat Ayolah, di sini. nggak usah Masuk ke Zoom hujat-hujat jawaban di sini, mereka. masuk ke Kamu Zoom kalau berani jawaban ke mereka. TikTok, Kamu kalau berani ke saya TikTok. berusaha Nah, berapa hari saya gimana berusaha caranya masuk ke beberapa hari ini gimana caranya masuk ke TikTok. tapi sampai sekarang belum ini. Kita Tapi masuk sampai perdana sekarang kemarin malah ada kita yang masuk syahadat. perdana kemarin malah ada Masya yang Allah. syahadat kan gitu. Takutnya hari ini juga kalau lama di sini ada Takutnya lagi hari yang ini minta. juga kalau Insya lama di Allah, sini insya ada Allah. lagi yang minta Enggak disyahadatkan. ini Oh iya, roomnya siapa ini? ini Oh akhi. ini Ini, akhi. Ada yang Sisi. mau bersyahadat, mungkin hari Ada yang Senin mau atau bersyahadat mungkin hari Senin atau Selasa offline di tempat saya. Masya Allah. hari Ahad janjian berjumpa. Hari Ahad janjian Hari Ahad berjumpa. lusa Hari janjian Ahad ketemu. Habis lusa itu janjian putuskan ketemu. Senin Habis atau itu Selasa. putuskan Senin Kita atau live-kan Selasa. syahadat. Ya Kita Allah. live kan Insya Allah, insya Allah, masya Allah. Ayo Oten, jangan kepanasan ya. Banyak yang kirim alat yang Pemanasan ya, banyak. goblok-goblok keluar aja dari Islam. Yang pintar masuk ke Islam Keluar ya. aja dari Islam, yang pintar-pintar masuk ke Islam ya. Nggak ada. Nggak ada yang goblok di Islam, Bang. Ada itu yang murtadong itu kan. Oh itu udah lewat goblok itu. Nah, makanya keluar kan dia. Bang Ekel. Iya. Nah, ini saya heran ini Bang Jul kok bisa tiba-tiba Yang punya bego-bego. apa untuk live ini gimana ceritanya ini? Ini langsung dari live di mana? Zoom ini. Iya. Ahizuki ini sudah live di ini. Gini Akhi Juma. Beliau ini kan kemarin tuh
baru berapa 50 itu pengikutnya di TikTok kan belum bisa naik. Ini saya tengok tiba-tiba udah 7.000. Ini dari mana ini? Bang Zul dilawan. Nah itulah. Jadi kita kajian aja deh, yuk. Bang coba kok dilawan. Yuk monggo dibuka temanya, monggo. Bang Jul kok dilawan. Ya, kita bahas kalau ini kayak gini aja. saya turun dulu biar ada Oten yang naik. Ini udah penuh tempatnya soalnya. Bang Jul kok di Ya udah penuh. Saya turun dulu, saya turun dah. Nanti habis ini naik dah. Oke. Saya Kita kajian aja tapi sedikit ya. apa Kita bahas keluar dari jam ya? Kita bahas surah Al-Fatihah aja. Surah Al-Fatihah terkait dengan permohonan umat Islam di setiap ibadah sholat. Jangan surah. Boleh ya, Bang? Enggak. Surah. Silakan, monggo. Al-Baqarah 79. Oke. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat-sahabat saya Muslim di sini, saya mencoba untuk kemudian mengambil satu tema jalan lurus ya. Karena jalan lurus ini adalah satu hal yang sangat prinsip di dalam ajaran agama Islam. Sebagaimana di dalam surah Al-Fatihah yang senantiasa kita lafazkan ketika kita menyembah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi banyak yang mempertanyakan bahwa umat Islam itu belum mendapatkan jalan lurus. Sehingga umat Islam harus meminta kepada Tuhan jalan yang lurus itu. Padahal yang dimaksud daripada ihdinas siratal mustaqim itu adalah memohon supaya ditetapkan pada jalan yang lurus, diberi petunjuk pada jalan yang lurus itu. Apa jalan lurus itu kemudian? Jalan lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, di sini ada dua komponen yang kita minta kepada Allah untuk dihindarkan, yaitu dihindarkan dari golongan orang-orang yang dimurkai dan juga kita minta dihindarkan dari golongan orang-orang yang sesat. Muncul pertanyaan, orang yang dimurkai itu siapa? Orang yang sesat itu siapa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Jadi di sini bercerita tiga golongan. Pertama, golongan yang diberi nikmat keselamatan. Kedua, orang yang dimurkai. Ketiga adalah orang yang sesat. Nah, orang yang dimurkai ini siapa? Orang yang dimurkai di sini adalah mereka yang gerakannya, kehidupannya, tindakannya itu mendurhakai Allah. Mendurhakai Allah dan juga mendurhakai para utusan Allah. Inilah mereka yang dimurkai. Mereka yang membangkang terhadap aturan-aturan dan menolak secara terang-terangan untuk mematuhi Allah dan Rasul-Nya, inilah yang kemudian disebut golongan orang-orang yang dimurkai. Mereka yang dimaksud oleh Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Quran mengatakan bahwa فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّى عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Maka di antara mereka yang dengki itu ada yang beriman kepadanya dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala. Dan itu juga diterangkan kemudian فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِلَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Dan kami hukum mereka. Siapa yang dihukum ini, kata Allah? Yang dihukum ini adalah mereka yang dimurkai. Mereka yang melanggar perjanjian. Karena apa? Karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah. Dan karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Karena mereka mengatakan
Hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Siapa yang dimurkai ini? Orang-orang Yahudi. Jadi kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Jadi kita berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari jalan orang-orang Yahudi. Jalan orang-orang yang dimurkai. Kita berlindung agar kehidupan keberagamaan kita itu tidak sama seperti mereka. Nyata di hadapan mereka Nabi datang kepada mereka. Diberi mukjizat, diberi pertolongan langsung dari Allah. Dibebaskan dari perbudakan. Toh mereka masih ingkar terhadap Allah. Maka Allah murka terhadap mereka. Dan lalu siapa mereka ini yang kemudian dikatakan di dalam Al-Quran? Waladhdallin. Orang yang sesat. Orang yang sesat inilah yang disebut orang-orang Nasara. Yang mungkin kalau kita katakan orang-orang Nasara, ya orang-orang teman-teman Kristen ini merasa, nah memang seperti itu. Jadi waladhdallin, orang-orang yang disesatkan itu adalah Nasrani. Kenapa mereka sesat? Karena mereka memilih jalan yang menyimpang dari agama yang benar. Mereka menjadikan orang-orang alim yang ada di antara mereka, yang adalah utusan Tuhan, mereka anggap sebagai Tuhan. Padahal utusan itu ketika datang menyeru hanya menyembah kepada Allah. Nah inilah kemudian sahabat-sahabat, kenapa kita umat Islam itu selalu mengatakan tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Padahal ketika dikatakan jalan yang lurus itu adalah jalan yang kemudian ditunjukkan oleh para nabi, maka itulah yang harus diikuti. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadam madamu fiha fashhab anta rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama dengan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua dengan Tuhanmu, biarlah kami tetap menanti di sini saja. Jadi orang yang dimurkai, orang yang disesatkan kemudian, itu nggak pernah mau berucap terima kasih kepada pencipta dan juga nabi dan rasul yang datang kepada mereka. Mereka selalu mempertontonkan penolakan, sehingga mereka dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang kemudian senantiasa memperlihatkan pembangkangannya terhadap perintah Tuhan. Makanya ketika Nabi Isa datang kepada mereka, mereka menolak, mereka menghujat. Mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak daripada salah satu tentara Romawi yang mereka sebut dengan Pantera. Itu yang ada di dalam kitabnya mereka. Nah, lalu terkait dengan orang yang disesatkan, orang-orang yang menyesatkan dirinya, Al-Quran mengatakan, attahazu ahbarahum wa ruhbanahum azbaba min dunillah wal masihha ibnu Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang yang taat, orang-orang yang alim, ya, di antara mereka sebagai Tuhan selain Allah. Mereka mempertuhankan Isa, anak laki-lakinya Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah kepada Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa itu. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi gitu para sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita umat Islam itu selalu berdoa kepada Allah supaya kita tidak dipalingkan. Selalu kemudian kita itu rujukannya hanya kepada Allah. Tidak menggantikan Allah dengan makhluk yang kemudian diembel-embeli dengan berbagai macam pangkat dan predikat agar bisa memalingkan manusia dari menyembah pencipta langit dan bumi menuju kepada menyembah ciptaan Tuhan langit dan bumi. Saya kira begitu sementara. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin menambahkan. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, yang dijabarin sama Ustadz
Zulkifli tadi ya, yang mungkin yang sering terjadi di kalangan dari pihak sebelah gitu mengenai surah Al-Fatihah yang ayat ke-6 ihdinas syiratal mustaqim, seakan-akan seorang umat muslim itu dalam keberadaan yang sesat begitu ya Ustaz ya. Saya rasa yang dijelaskan sama Ustaz itu sungguh luar biasa gitu. Itu yang dimaksud ihdinas syiratal mustaqim. Begitu teman-teman. Iya, makanya kunci keselamatan dari Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan, jika engkau ingin selamat, ya, fattabi'uni, ikutlah kepadaku. Jangan ikut kepada yang lain. Kalau mau selamat ya itu fattabi'uni. Ketika kita kemudian mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka pencipta langit dan bumi ini akan mencintai kita. Nah, kalau kita sudah dicintai oleh pencipta kita, pencipta langit dan bumi, apa yang kita khawatirkan kemudian? Tak ada yang perlu kita khawatirkan. Ibarat logikanya gini. Kita ingin pergi ke sebuah rumah yang besar, di mana rumah itu dijaga oleh anjing-anjing yang galak, harimau, singa yang galak. Tapi kita kenal dengan yang punya rumah. Apakah kita takut untuk ke rumahnya? Tidak. Kenapa? Karena kita tinggal menghubungi yang mempunyai rumah. Paman, saya mau datang ke rumah. Paman yang mencintai dan menyayangi kita ini akan menyuruh hewan-hewan piaraannya itu untuk menghindar. Kalian pergi dulu, ada orang yang aku cintai mau datang bertamu. Begitulah Allah. Sorry nyela. Begitulah. Halo. Oh, iya. Ada Bang Herdi. Silakan Bang Herdi. Enggak apa-apa, kita sharing-sharing aja, Bang. Biasalah itu. Terima kasih juga buat kawanku Pak Sulfikar sudah ngundang ya, udah naikin. Oke. Saya tertarik dengan Islam itu jalan yang lurus. Iya. Yang disebut jalan yang lurus, Islamnya atau Qurannya atau Muhammadnya atau Allahnya, bro. Iya, bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, kalau dikatakan jalan yang lurus itu adalah semua aspek yang kemudian yang menjadi apa yang ditekankan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Itulah yang dikatakan jalan yang lurus. Barang siapa yang kemudian mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim dan hadis sahihah, maka orang itu akan dikatakan jalan yang lurus. Makanya dikatakan dalam ayat yang tadi ya, kul in kuntum tuhibbunallah. Nah, lalu kemudian Al-Quran mengatakan, wa innaka latahdi ila siratul mustaqim. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing, mengajarkan manusia kepada jalan yang lurus itu. Makanya muara kami, Bang Herdi, muara kami di dalam kehidupan kami beragama, identitas Muslim itu tidak bisa terlepas dari mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Tuhannya Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan. Karena itu yang diajarkan Islam. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Tuhan kami sama dan Yesus itu adalah nabi bagi kami. Silakan. Jadi gini ya. Bro sudah mengatakan Islam itu jalan yang lurus ya. Analoginya gini ya. Kita punya jalan pemahaman jalan lurus. Jalan lurus untuk mencapai surga ya. Benar gak? Betul. Jalan lurusnya yaitu surga ya. Nah, yeah. Lalu kalau Islam itu lurus, Islam itu agama jalannya lurus, Muhammad itu lurus, Allah lurus, ngapain belok ke neraka, bro? Bisa nggak dijelaskan? Nah, itulah yang dikatakan. Makanya di Al-Fatihah tadi kan dijelaskan. Pak Jul ini jelas, Pak Jul. Apa yang saya katakan tadi. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus itu. Bimbing kami ke jalan lurus itu. Bukan jalan orang-orang yang murkai. Bukan pula jalan orang yang sesat. Nah, orang yang kemudian mengikuti jalan orang yang dimurkai inilah yang kemudian tidak berada pada jalan yang lurus. Orang yang tidak berada pada jalan yang lurus, kenapa? Ya itu lagi live itu di TikTok itu. Oh, ya. Orang yang kemudian berada dalam jalan yang sesat, tempatnya di neraka. Tapi orang yang diberikan an'amta alaihim, nikmat keselamatan, nikmat kebenaran kepadanya, tempatnya jelas itu adalah di jannah.
di surga gitu. Semua masuk surga begitu. Tidak ada audionya ini. Nggak ada suara ini Pak Jul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ada di live chat. Ini suaranya hilang nih. Sabar ya. Habis Jumatan aku ketiduran baru bangun. Aduh, badan kok jadi nggak enak. Ternyata banyak banget telepon masuk. Respon sana. Ya maaf ya teman-teman. Pak Jul suaranya orang no iki loh. Pak Jul suaranya nggak ada. Ya makasih telah bergabung ya. Anissa. Notianti, halo, mana suaranya? Belum ada suara yang nongol nih. Dari sananya. Pak Jul ya. Pak Jul lagi ngapain Pak Jul? Mantepe, ada suara nggak di sana? Ada tidur apa orang di sini? Ada yang bisa ngomong ya? Gak ada nih Bang Hadi nih, gak ada suaranya. Ya gitu dong. Hening Bang, hening. Tadi bagus suaranya Bang. Pak Julnya ini nggak tahu kemana. Iya kayaknya di komputernya Pak Jul nih. Tak telepon dulu. Kenapa dengan saya nggak mau kamu membahas kawin? Cek, suara saya udah kedengar. Udah dengar Pak De. Suara dari sananya nggak ada Pak. Itu tadi Bekasi karena poinnya udah kamu. Tidak ada satu debater TikTok Kristen yang serius, kecuali kalau memang sudah sangat kali. Nggak ada, demi Allah saya sudah bersumpah kepada kamu, tidak ada. Saya tidak pernah memute TikTok Kristen, apalagi kelas eja-eja seperti kamu, tidak ada. Intinya gini, intinya kamu berani tidak ya diskusi dengan saya. Kalau tidak berani ya saya nggak memaksa, tetapi itu ntar malam kita match gimana? Kenapa kamu berani? Maksudnya begini. Saya nggak bisa memaksa orang, saya nggak bisa memaksa. Tidak berani. Tidak berani. Cek. Suaranya masuk suara saya ini ya. Suara dari sananya nggak bagus. Dengan Ustadz Wafi saja tidak ada syarat harus match, harus apa. Kamu dengan lantang, ayo umat Islam yang berani debat. Kita nggak ada syarat match, nggak ada syarat apa. Kamu dengan lantang, dengan bahagia mengatakan ayo. Ada lagi suaranya. Ya maaf ya teman-teman ya, ada di live chat ada gangguan dari sananya, sedang dibetulkan. Soal Ustadz Juma nggak ada suaranya katanya. Iya nggak ada. Sabar dulu ya, masih dalam penyesuaian audio dulu. Saya pulang Jumatan tertidur, ternyata aku ketiduran baru bangun. Pulang Jumatan tadi lupa makan, cari makan. Ada yang punya nasi bungkus. Untung bisa bangun, sekarang udah waktunya sholat asar waktu Indonesia Barat. Maaf ya, suaranya nggak dari sana, nggak ada Pak Jul. Jadi saya isi suara dulu buat teman-teman yang bergabung di mana saja berada, baik di Zulkifli M. Abbas, Mantv, Tikar Official di Slabes Channel. Maaf karena
masih pemula ya hari ini bisa live dari JCC official ya. Jadi JCC official udah bisa merambah ke dunia TikTok karena mereka para penyamun ini cenderung turun gunung ya, kita turun lembah ambil bawanya sekalian gitu. Ya suaraku aja deh yang merdu katanya, orang lagi baru bangun merdu, gimana dong? Ya titip salam buat Ratu Kaliningrad. Ya salam salim siapa ya Ratu Kaliningrad. Pak Jul suaranya belum nongol Pak Jul. Jadi Iya masih di setting Mas Edi, masih bisa setting. Oke, silakan setting, tak isi suara dulu dari sini ya Pak Jul. Ya masih dalam perbaikan audio, maintenance audio dulu ya, sabar teman-teman. Karena JCC _ official TikTok masih sedang beradaptasi untuk audio, perbaikan audio dulu. Jadi mohon maaf kalau ada gangguan teknis masalah audio. Ya buat yang ada di menara siar masing-masing, kesalahan bukan pada perangkat Anda. Kesalahan atau kerusakan bersumber daripada yang rusak. Paham gak lo bahasa gua? Tapi kalau sekiranya perangkat yang mau disalahkan ya salahkan saja. Tapi jangan dibanting nanti rusak. Cek keluar ya. Oke. Satu. Dah. Oke. Kita keluar tuh. Keluar sebentar. Saya share dulu. Aduh, kenapa lari ke sana? Aduh. Yang di sana bentar lagi. Alah ini nih, kenapa ini yang nongol? Iya. Live lagi. Merusak loh, merusak. Enggak salah gini. Hah? Enggak live belum. Bentar lagi. Dengan apa yang ada di dalam kita. Terpental lagi. Ya, tutup share screen-nya Pak Yul. Tutup share screen-nya Pak Yul. Ya. Jadi masih ada perbaikan ya teman-teman, mohon sabar ya. Oke Sam. Jadi mohon maaf ya, masih sedang perbaikan karena ini baru hari ini juga JCC official bisa memenuhi syarat untuk live di TikTok. Jadi masih perbaikan sana sini, apalagi dalam share screen ya. Jadi ini bersumber dari TikTok, kemudian masuk Zoom di oper ke seluruh menara siar. Jadi masih banyak kendala-kendala ini. Ya, tapi setelah nanti dapat ya insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi gitu ya. Saya juga baru bergabung Pak Jul, lagi sholat Jumat ketiduran. Tapi alhamdulillah bisa tidur juga aku siang-siang. Cek. Ini. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terpental lagi, nggak tahu ini kenapa. Capek aku Bang di sana Bang. Apa jengkel aku dari tadi. Apa kira-kira Bang Juma keluhannya di sana? Itu kepental, suaranya juga. Iya, memang agak sulit itu ya mengendalikan. Bentar.
Ya, udah di sini aja Bang. Diajak aja teman-teman yang mau dialog di sini. Di sini aja lah dulu sementara ya. Cek. Nah ini udah keluar suaraku. Padahal saya beri topik live streaming Zulkifli M. Abbas sangat sibuk mengedukasi Oten. Ya udah. Bener kan? Iya. Ya udah, nggak apa-apa. Di sini masih live kan kita? Masih live kita. Udah di sini aja dulu Bang, sambil Bang Zul operate dulu. Tadi Aderion itu dikasih aja link ZZZ Ya. supaya masuk. Aderion suruh masuk sini aja nggak apa-apa. Tak hubungannya. Nah kalau nggak saya cari Oten juga ya, biar bisa. Daripada tunggu. Sabar ya. Ini sama Ade. Halo. Saya lanjutkan kajianku ya yang tadi. Boleh ya Bang? Cek. Ya, udah ada Oten mau masuk Bang Juma, silakan nanti mau nanya-nanya ke Bang Juma dengan topik yang tadi. Sebentar masuk di sini. Dilanjutkan kajiannya Bang Juma, yang lain standby. Silakan Bang Juma. Oke, jadi pertanyaan tadi dari Saudara Adrion terkait dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Bahwa apakah Al-Quran itu merupakan satu tambahan yang bukan merupakan wahyu Allah. Logika sederhananya gini, kenapa ini dikatakan sebagai bukan wahyu? Karena adanya pernyataan di dalam Al-Fatihah, surah Al-Fatihah ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ya. Nah, yang dipertanyakan kemudian adalah apakah kemudian kalau ada perkataan meminta, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu berarti bahwasanya ini adalah bukan firman Allah. Oh, itu masalahnya. Iya. Gitu Bang Handi. Sementara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu jelas itu. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan dalam surah Asy-Syura, di situ jelas dikatakan wa innaka latahdi ila siratul mustaqim. Engkau diberi tugas untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dengan cara apa kemudian? Dengan diberi wahyu. Salah satu dari wahyu itu tadi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa bisa kayak begitu? Karena Allah sudah memberi ruang kepada iblis untuk kemudian menggoda anak keturunan Adam. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum. Karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, maka pasti aku akan menyeret semua anak keturunan Adam agar ia menganggap semua yang merupakan mukjizat kesesatan, segala sesuatu yang kemungkaran itu dianggap sebagai sesuatu yang indah. Jadi hal-hal yang sifatnya pelanggaran terhadap pencipta langit dan bumi itu dianggap indah. Misalnya khamar, berzina, judi, itu dianggap sesuatu yang indah bagi mereka yang disesatkan. Dan kata iblis, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Aku akan menyesatkan mereka semua. Wali ugwiyannahum ajma'in. Ku sesatkan, ku seret mereka, ku tutup mata dan kuping mereka semuanya dari kebenaran. Sesatkan mereka. Sama yang dituliskan di dalam Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sama. Berarti iblis ini memang selama keturunan Adam ada di atas muka bumi, maka selama itu juga dia akan menghancurkan keturunan Adam itu. Dengan cara apa? Membisikkan hal-hal yang buruk, membisikkan hal-hal yang baik. Ya, padahal manfaatnya akibatnya adalah hal yang buruk. Ini.
Ini yang dikatakan. Makanya umat Islam itu mengunci itu semua dengan berdoa kepada Allah melalui pengajaran ihdinas siratal mustaqim. Kita diminta untuk berlindung kepada Allah agar diberi selalu petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan yang mana itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan kepada mereka. Nah, kalau dikatakan, tapi kok di situ berdoa? Ya sama. Kalau dikatakan, ya Bapa, berikanlah makanan kami, kuduskanlah namamu. Apakah itu berarti ini bukan firman Tuhan? Mau tidak mereka mengakui bahwa itu bukan firman Tuhan? Doa Bapa kami, mau tidak dia mengakui bahwa itu bukan firman Tuhan? Tentu tidak. Nah, analogi sederhananya begini. Manusia itu pada dasarnya adalah tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Kepada mereka yang tidak pernah datang Nabi, kepada mereka yang tidak pernah datang Rasul, kepada mereka tidak ada ayat-ayat kitab suci, mereka tidak mengetahui menyembah kepada siapa. Tapi mereka tahu bahwa pencipta itu ada. Mereka tahu pencipta itu ada. Nah, sama ketika seorang bayi lahir, dia akan diajarin oleh ibunya untuk memanggil dirinya dengan sebutan apa? Ibu. Dengan cara apa ibu ini mengajarkan bayinya memanggil ibu kepada dirinya? Ibu. Ayo sayang, panggil ibu. 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 Jadi sang ibu yang mengajari anaknya untuk memanggil dirinya dengan sebutan ibu. Allah pencipta langit dan bumi mengajarkan manusia melalui perantaraan pena agar manusia itu berdoa kepadanya untuk ditunjuki jalan yang lurus. Simple, sederhana. Analogi bagi orang yang menggunakan akal sehat. Jadi ketika kemudian kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dua golongan ini yang harus kita hindari. Apa itu? Maghdubi dan dalin, waladhalin. Orang yang dimurkai dan juga orang yang disesatkan. Siapa yang dimurkai ini? Yang dimurkai ini adalah Yahudi. Siapa yang sesat ini? Yang disesatkan, yang sesat ini adalah Nasrani. Kenapa mereka dimurkai? Seperti yang saya jelaskan tadi. Mereka dimurkai karena janji-janji Allah kepada mereka itu dilanggar semua. Ajaran yang datang kepada mereka beruntun Nabi, beruntun kitab suci, ditolak semua, dilanggar semua perjanjian-perjanjian itu. Allah murka kepada mereka. Nah, yang disesatkan itu adalah mereka yang menyesatkan diri, yang menzalimi diri mereka. Kenapa? Karena mereka menjadikan orang-orang alim ulama di antara mereka, rabi-rabi mereka, orang-orang taat di antara mereka menjadi selain daripada Allah. Isra, Yesus, itu mereka lakukan itu semua. Inilah yang disebut orang-orang yang dimurkai dan orang yang disesatkan. Sudah jelas-jelas bahwa Yesus itu manusia. Tapi dituhankan. Itu artinya sesat. Dia sesat. Sudah tahu bahwa Tuhan itu cuma satu. Tapi disembah juga Tuhan yang lain, sembahan yang lain. Maka mereka sesat. Jadi apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran, itu tidak pernah keliru. Dan pasti penuh makna di dalamnya. Seperti itu Bang Handi. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Silakan. Baik. Jadi Al-Quran itu kan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu turun ya untuk manusia. Ya manusia yang berbicara seperti itu, meminta tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu ya sering sekali ditanyakan sama mereka. Tapi hal yang sama kan di Bible juga banyak. Apakah Allah yang mengucapkan itu untuk dirinya sendiri? Ya tentu tidak. Kan ini untuk kita. Gitu. Di sini ada Bro Anthony. Selamat sore Bro Anthony. Bro Anthony. Selamat sore. Sore. Ada kira-kira yang mau ditanyakan ke Bang Juma tentang apa saja? Atau konsep ketuhanan juga bisa seperti apa? Nggak usah malu-malu, bertanya saja. Silakan Bro Anthony. Dari versi Islam apa dari versi Kristen? Kalau dari Kristen, saya tidak mau dia yang menerangkan, soalnya dia bukan porsi dia gitu. Ya terserah mau nanya apa saja. Nanti saling meluruskan saja. Diskusi akademik aja lah. Oke, langsung. Silakan. Atau saya yang membuka topik begitu ya? Boleh. Ya.
Apakah Anda setuju kalau semua para nabi itu menunjukkan jalan yang lurus bagi umat manusia, mendekatkan diri atau memperkenalkan Tuhan yang disembah para nabi itu? Setuju apa tidak? Silakan. Sebenarnya kalau nabi itu adalah manusia biasa, cuman dipercayakan Tuhan untuk menerima firman-Nya dan menyampaikan kepada kaumnya. Jadi apapun yang disampaikan oleh nabi-nabi itu, karena itu berasal dari Allah, makanya kita percaya dia jalan, tapi bukan memberikan keselamatan. Hanya Yesus yang dapat memberikan keselamatan. Kalau dia adalah manusia biasa, tidak bisa menyelamatkan, tapi memberikan jalan keselamatan untuk mengenang atau mengenal kebenaran itu, baru itu jabatan nabi itu. Dan mereka nabi-nabi menerima wahyu dari Tuhan, menerima penglihatan, menerima mimpi-mimpi. Jadi nabi, raja-raja, soalnya kami ada nabi, ada raja, ya seperti Raja Daud, Raja Salomo gitu. Jadi enggak semua nabi. Jadi kalau porsi nabi, ya nabi. Kalau porsi dia raja-raja. Jadi inilah diberikan Tuhan firman kepada mereka dan mereka memberikan kepada umat-umatnya. Kira-kira gitu. Raja, nabi, dan rasul, banyak Yesus yang memberi jalan keselamatan. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai nabi, ya, kita harus melepaskan kemudian dogma atau doktrin. Tapi kita kembalikan kepada nabi tersebut apa yang menjadi ajaran sang nabi kepada kaumnya. Umat Islam yang ada di Indonesia harus melepaskan doktrin dan dogmanya dulu terkait dengan keimanannya bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya, lalu kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Melepaskan itu semua, mengembalikan kepada iman itu kepada apa yang dilontarkan oleh sang pembawa ajaran. Jangan karena kita ini lahir dari Islam, kemudian kita gagah-gagahan, oh iya, Muhammad SAW itu adalah Nabi, dia adalah Rasul, dia adalah jalan, petunjuk jalan kepada Allah. Tapi kita kembalikan kepada kaidah yang sesungguhnya. Nah, ternyata di dalam ajaran agama Islam, memang baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan itu. Wa anna hadha siratul mustaqim fattabi'u wa la tattabi'u, dan seterusnya. Dan bahwa Allah ya memerintahkan, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Ini yang harus kemudian dilakoni oleh umat Islam di dalam beriman. Nah, sehingga ketika umat Islam itu mengatakan kami mengikuti jalan yang lurus, ya apa jalan orang yang lurus itu? Jalan yang lurus itu adalah ketika mendengarkan dan mengikuti seruan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah, taatlah kepada Allah. Nah, taat kepada Allah artinya perintah-perintah Allah. Apa yang diperintahkan Allah itu yang kita taati. Wa atiur rasul, apa yang diperintahkan oleh Rasul itu yang kita taatin. Nah, itu versi Islam itu gitu. Jadi orang yang duduk di atas jalan yang lurus adalah mereka yang mentaati Tuhannya Rasul dan kemudian mentaati Allah untuk ikut kepada perintah Rasulnya. Nah, kemudian ketika umat Islam itu duduk pada perkara yang benar, Rasulullah Muhammad SAW itu menggariskan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka beliaulah yang harus diikuti ketika kita cinta terhadap pencipta langit dan bumi ini. Maka pencipta langit dan bumi juga akan mencintai, mengasihi kita. Wujud kasihnya kemudian adalah wa yaghfir lakum. Dosa-dosa kita itu diampuni. Makanya keselamatan itu jelas di dalam ajaran agama Islam.
Karena dengan mengikuti jalan yang lurus, maka Allah pencipta langit dan bumi akan mencintai umat Islam, dan karena kecintaannya, dosa-dosanya dihapuskan. Dan karena dia tidak punya dosa, maka kembalinya kepada jannah, surga. Nah, jadi kesimpulan saya, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan, fattabi'uni, ikutilah saya. Rasul Muhammad SAW itu menjadi Islam, kami menjadi Islam. Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan tauhid, kami menjadi tauhid. Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan syariat, kami menjadi umat bersyariat. Nah, itu yang dikatakan mengikuti. Nah, pertanyaan saya, Bang Handi, kepada Bang Handi, apakah teman kita ini mengikuti instruksi Yesus sebagai utusan? Coba diuji, benar nggak? Silakan Bang Handi, makasih. Silakan Bro Antoni, apakah Yesus menunjukkan jalan yang lurus dan apakah Kristen mengikuti amanah atau pengajaran Yesus itu? Silakan Bro Antoni. Kopi. Kalau Yesus sudah jelas nyata bahwa dia adalah yang hidup pada zaman akhir. Karena di sini di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 sampai 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi Yesus Kristus pada zaman akhir, karena pada zaman dahulu sebelum perjanjian baru, banyak orang yang tidak mengerti dan tidak menuruti perintah-perintah yang difirmankan oleh Tuhan melalui nabi-nabi. Dan paham orang Kristen bukan hanya satu nabi yang dipercaya, semua nabi yang membawakan firman Allah. Nah, setelah itu datang Yesus memberikan perintah. Langsung dia mengatakan, aku berasal dari atas, engkau berasal dari bawah. Jadi memang dunia tidak akan menerima Yesus dan tidak mengerti tentang Yesus, mengenai Allah, mengenai Tuhan. Ya. Jadi karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tidak bisa, harus melalui perantaraannya Yesus Kristus. Makanya dia firman menjadi manusia, hidup bersama dengan manusia. Dan dia merasakan perasaan manusia. Oleh sebab itu, di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, oleh sebab itu orang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Karena Tuhan Allah tidak mau manusia itu mati begitu saja, karena upah dosa adalah mati, adalah maut. Jadi apabila semua orang mati, ya istilahnya kemuliaan Allah itu tidak ada artinya. Karena Allah mempunyai ciptaan karya. Salah satu yang paling tinggi karya Allah adalah manusia itu. Karena Tuhan sudah mengatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Baiklah kita menciptakan manusia itu serupa gambar dan rupa kita. Jadi apabila kita melakukan dosa berarti mengkhianati Tuhan. Apabila kita berdosa berarti kita mengingkari gambar, merusak gambar ilahi itu, Allah itu. Oleh sebab itu Tuhan sudah katakan, barang siapa berdosa adalah akan mati. Tetapi tidak mau Tuhan Allah manusia itu mati begitu saja, makanya dia rela berkorban, dia rela menjadi manusia. Bahkan dia merendahkan diri melebihi hamba.
dan di bawah malaikat-malaikat. Seperti tertulis di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sebagai Allah sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 terakhir, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi oleh karena manusia ya tidak udah datang nabi-nabi mengarahkan, memperkenalkan Allah dan mengabarkan kabar baik, tapi banyak orang tidak mengikuti dan tidak mau menerimanya. Makanya datang Yesus ke dunia ini langsung praktik di lapangan, mengajak murid-muridnya 12 murid, yaitu disebut rasul. Jadi rasul itu artinya panggilan. Jadi mereka dipanggil untuk mengabarkan Injil ke seluruh bumi. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih. Oke, Bang Handi. Langsung ditanggapi aja, Bang. Oke, jadi ya kita berdialog aja, Bang. Jadi kalau Anda mau menyikapi Quran silakan, saya juga harus mengedukasi umat Islam untuk memahami ini. Jadi gini, berbicara mengenai jalan yang lurus, ya, jalan yang ditunjukkan kemudian, di mana para nabi itu membawa jalan masing-masing, di mana jalan itu bermuara pada satu titik, yaitu menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi. Nah, ada yang lucu di sini. Kalau kami umat Islam itu, jalan lurusnya adalah mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Itu jalan lurusnya. Dan Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Kalau kita melihat secara telaah akal sehat, kita melihat misalnya di dalam kitab saudara. Ini kalau akal ya, bukan iman. Bagaimana kemudian ketika Jibril datang kepada Zakaria. Zakaria ini memiliki istri Elizabeth. Juga adalah keturunan Harun. Lalu kemudian Elizabeth ini sudah wanita tua sekali. Jadi menurut hitungan akal sehat, menurut hitungan kedokteran, tak mungkin kemudian Elizabeth ini bisa hamil. Meski dibuahi oleh anak muda tangguh sekalipun. Karena dia sudah mandul. Gak bisa lagi dia hamil. Karena alat untuk memproduksi kehamilan itu sudah nggak bisa bekerja. Pabriknya udah rusak. Zakaria pun berdoa. Ini kami udah menikah lama, tapi kok nggak bisa punya anak gitu loh. Apa yang dikatakan kemudian oleh malaikat yang datang kepadanya? Malaikat Jibril. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Apa keistimewaannya Yesus dibanding kelahiran Yohanes Pembaptis ini? Gak ada. Kalau Maria hamil, masih muda. Elizabeth sudah mandul, dah tua dia, menopause.
Dia bisa melahirkan sosok manusia yang penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Coba. Luar biasa bukan? Belum lagi data yang ada di dalam kitab Anda mengatakan bahwasanya semua manusia yang dilahirkan dari seorang perempuan tidak ada yang lebih besar dibandingkan Yohanes. Yohanes masih di atas kedudukannya. Muncul pernyataan dari teman Kristen. Oh, tidak. Yesus itu luar biasa. Apa luar biasanya? Dia mampu membangkitkan orang mati. Tunggu dulu. Tunggu dulu kalau hanya karena itu. Kenapa? Karena Paulus juga jauh lebih hebat dari itu. Bahkan Petrus jauh lebih hebat. Kenapa? Dari hal pembangkitan orang mati, Petrus dan Paulus jauh lebih hebat. Kenapa? Kalau Yesus, Pak, berdoa dulu kepada Tuhannya untuk kemudian membangkitkan Lazarus. Tapi kalau Petrus dan Paulus tanpa berdoa, dia langsung menghidupkan orang mati. Baca di Kisah Para Rasul 9 nomor 40. Jadi kalau tentang kelahirannya dia dikala oleh Yohanes Pembaptis, tentang kemudian dia membangkitkan orang mati, dia dikala oleh Paulus. Nah, yang saya curigai kemudian adalah jalan bengkoknya itu berada di sini. Kemungkinan yang teman-teman panggil dengan sebutan Yesus itu adalah Paulus itu sendiri. Kenapa? Kita lihat dalam Galatia 1 nomor 8. Roma 8 nomor 3. Taurat itu dibawa oleh Tuhan untuk menghakimi manusia di dalam daging. Sebab apa yang tidak mungkin dalam hukum Taurat, karena tak berdaya oleh karena daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Kata Paulus, Allah mengutus orang yang membawakan hukum Taurat, perjanjian lama. Paulus juga mengutus orang yang tidak membawakan Injil, perjanjian baru. Coba, ada dua yang mengutuk di sini. Allah mengutuk yang tidak membawa hukum Taurat, Paulus tidak mau kalah. Paulus mengutuk orang yang tidak membawa perjanjian baru. Galatia 1 nomor 8. Bersaing kan dia di situ. Perjanjian lama adalah hukum Tuhan, perjanjian baru adalah hukum Paulus. Lalu kemudian ada orang Kristen mengatakan, bahwa hidup di bawah hukum Taurat itu sangatlah berat. Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup di bawah hukum Taurat. Karena itulah Yesus merubahnya menjadi hidup di bawah hukum kasih. Padahal Yesus tidak pernah membawa hukum kasih. Yang nyata di bawah Yesus adalah hukum Taurat. Karena mulut Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Matius 23 nomor 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Jangan pula kau sebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Tetapi apa yang kita lihat? Hanya satu-satunya Bapa, kata Yesus. Tapi 1 Korintus 4 nomor 15, ada yang mengaku Bapa. Siapa dia? Paulus, Pak. Ini yang saya katakan, apakah ini jalan lurus ini? Dari sini aja sudah kita bisa tahu, jalannya Yesus itu sudah dibengkokkan. Dia dibengkokkan terlalu jauh, dia dibengkokkan. Tadinya hanya menyembah kepada Allah, jangan ada ilah lain. Kemudian hukum Taurat itu ada hukum yang dibawa oleh Bapa, oleh Allah. Kemudian ada hukum baru. Terkutuklah dia yang tidak mendengarkan Injil yang kami bawa. Galatia 1 nomor 8. Hebat kan? Kalau Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 12, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Paulus tak mau kalah. Terkutuklah orang yang mengikuti Injil yang lain daripada Injil yang kami bawa. Persaingan ketat antara Tuhannya Yahudi dan yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah bapakmu. Jadi bapaknya orang Yahudi bersaing ketat dengan bapaknya orang Kristen. Mohon maaf kata ini, karena materi kita adalah jalan yang lurus. Ada yang bengkok jalannya, sehingga Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Saduki, orang Farisi, ahli kitab. Kenapa harus waspada? Karena di situ ada pembengkokan jalan Tuhan. Membengkokkan jalan Tuhan kepada penyembahan terhadap anak manusia. Makanya saya katakan, saya curiga yang dimaksud Yesus ini adalah Paulus sendiri. Galatia 1 nomor 8.
Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kamu, sekalipun Injil berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada, terkutuklah dia. Jadi kalau hari ini orang mengajarkan Taurat yang murni, dikatakan terkutuk oleh Paulus. Harus melalui Injilnya dia. Itu satu poin. Bahwasanya Tuhannya orang Yahudi menginginkan hukum Taurat itu berlaku selama-lamanya. Tapi ada oknum yang kemudian mengatakan hukum Taurat itu adalah kutuk kalau diterima tidak menjalankan Injil yang dibawa oleh Paulus. Galatia 1 nomor 8. Demikian untuk sementara. Silakan. Silakan Bro Antoni, habis ini ke Om Bob. Silakan. Bro Antoni. Pendidik dia. Om Bob, ada tanggapan? Kalau silakan Bro Antoni dulu. Silakan. Bro Antoni. Ya, silakan. Kita baca dulu 1 Korintus 3 ayat 19. Jadi awalnya tadi harus berpikir secara rasional dari manusia. Jadi ini kata Tuhan ini melalui firman-Nya, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Jadi banyak orang yang menyalahgunakan firman Allah ini. Banyak yang salah mengerti tentang firman Allah ini. Makanya orang-orang Kristen berdoa dulu kalau mau membaca firman Allah dan meminta Rohul Kudus supaya dapat mengerti akan firman Allah ini. Jadi firman Allah ini kadang-kadang tidak mengerti akan manusia. Bukan seperti membaca koran, membaca majalah-majalah dan lain-lain. Ada berupa perumpamaan, ada berupa letterlet dan lain-lain sebagainya. Jadi kita harus mengerti. Jadi memang seperti yang dikatakan tadi bahwa Zakaria dan Elizabeth tidak mungkin karena udah mati haid. Tapi nggak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ya, nggak ada yang mustahil. Apa saja bisa. Yang tidak ada menjadi ada. Inilah kepercayaan orang Kristen. Jadi apalagi firman-Nya menjadi manusia, apa enggak kita percayai? Bisa aja. Ya, namanya Tuhan bisa aja mau kata-katanya, mau apanya, mau kata sendiri, jadi matahari, jadi mustahil, nggak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara bantah firman Allah menjadi manusia, itu hak masing-masing. Tapi kepercayaan orang Kristen bahwa firman-Nya menjadi manusia bisa-bisa aja. Seperti yang digambarkan tadi, Elizabeth sudah mati haid, tapi kok bisa mendapat anak? Ya, karena nggak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Menghidupkan orang mati bisa, menjadikan yang nggak ada menjadi ada. Taruhlah kalau manusia ya, yang sudah ada bisa dirubah menjadi ada. Seperti mobil itu bahan-bahannya entah dari besi, dari apa, yang sudah ada menjadi dirubah menjadi ada, menjadi berubah bentuk. Tapi kalau Tuhan yang tidak ada menjadi ada, apalagi ini Yesus rohnya ditiupkan kepada Bunda Maria, bisa menjadi daging, ya. Bahkan seperti Hawa diciptakan dari tulang rusuk sendiri. Pada waktu itu Adam tidur, diambil tulang rusuknya salah satu, dijadikan menjadi perempuan pendamping dia hidup. Jadi diambil dari tengah-tengah. Jadi perempuan itu bukan tulang dari atas, dari kepala, bukan diambil dari kaki, bukan. Dia ngambil dari tengah-tengah supaya apa? Istri itu adalah pendamping suami. Jadi ada maksud tertentu kalau Tuhan menjadikan segala sesuatunya, ada tujuannya. Jadi oleh sebab itu kami orang Kristen mempercayai bahwa Yesus itu berasal dari Allah dan itu adalah firman Allah menjadi manusia
Dan inilah yang kami ikuti. Dan pada umumnya kalau dikatakan menyembah itu karena ada wujudnya. Tapi kalau Allah itu adalah roh. Kami tidak di sebelah mana namanya roh, tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Jadi mau sebelah mana kami menyembah dia, memuji dia, memuliakan dia, tidak masalah. Yang penting hati kita bersih dan tulus, ikhlas dan merendahkan hati. Nah, oleh sebab itu barang siapa yang merendahkan hati akan dia mendapat cerahan dari Tuhan. Jadi benar yang dikatakan itu, tidak ada yang tidak mustahil di hadapan Tuhan. Elizabeth yang sudah mati haid bisa mempunyai anak. Nah, kalau dia diambil dari biologinya, dia nggak akan ada kesuburan di dalam rahimnya lagi karena udah mati haid. Bahkan si suaminya juga sudah tua. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat Allah, kita saling percaya kepada Tuhan. Apa yang diciptakannya, apa yang diturunkan, apa yang keluar dari Allah. Yesus keluar dari Allah. Kita percayai, jangan kita bantah. Kalau kita membantah itu berarti membantah rencana-rencana Tuhan. Terima kasih. Oke, Bang Andi. Ya, lanjut aja Bang. Oke. Baik. Jadi gini, kawan, kita lagi membahas tentang jalan lurus. Kalau saudara tadi mengatakan bahwasanya Elizabeth hamil, tidak ada yang mustahil. Maka Anda juga harus mengakui dengan jujur, Maria hamil juga tidak ada yang mustahil. Yang mustahil itu Tuhan dilahirkan manusia. Agar supaya jalannya lurus dan tidak mustahil, yang dilahirkan ini manusia, bukan Tuhan. Karena bukan Tuhan, jangan disembah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, dia lahir mujizat, dia anak laki-laki yang suci. Kalau Elizabeth melahirkan Yohanes dengan mujizat yang sangat luar biasa dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan menurut saudara, ini juga berlaku bagi Maria. Maria masih muda. Wajar kalau dia hamil. Kalau Anda berbicara mengenai mujizat, Allah tidak ada kesusahan baginya menciptakan sperma laki-laki ke dalam rahim Maria. Hamil dia, dibuahi. Tapi yang lucu, kalau Elizabeth, Tuhan mau menciptakan sperma masuk ke dalam rahimnya. Mandul dia. Kayak mana mau menghamil? Tapi karena murni itu adalah mujizat pekerjaan pencipta langit dan bumi, maka itulah yang tercipta, itulah yang terjadi. Kekeliruan kemudian ketika yang lahir secara mukjizat itu dianggap sebagai Tuhan. Kenapa ada yang membengkokkan jalan lurus itu? Mari kita buktikan dari pernyataan saudara bahwa jalan lurus itu sudah dibengkokkan. Data yang Anda ambil tadi, Ibrani 1. Itu bukti akurat. Ada yang membengkokkan. Setelah zaman dahulu, Tuhan berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantaraan para nabi. Maka pada akhir zaman, ia berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia. Pertanyaannya, anaknya yang dimaksud di sini siapa? Lukas, Markus, Yohanes, Matius, Paulus. Hanya ada 2. Kalau bukan Yesus, Paulus in the gang. Kenapa? Karena kalian menjadi Kristen dari perkataan-perkataan orang-orang ini. Pada akhir zaman ia telah berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya. Kalau anak yang Anda maksud itu adalah Yesus, maka Yesuslah yang punya kewajiban untuk berfirman, sehingga firman-Nya itu dibukukan menjadi sebuah kitab. Pertanyaannya, mana kitab yang berasal dari mulut Yesus? Ada? Ada gitu firman yang berasal dari mulut Yesus yang dibukukan? Layaknya Al-Quran yang dibukukan melalui mulut Rasulullah Muhammad SAW oleh puluhan, oleh ratusan manusia, membukukan ucapan dari mulutnya, ada gitu?
yang benar. Allah berbicara melalui perantaraan anaknya. Kalau dikatakan anaknya yang bersumber daripada mulutnya, itu mohon maaf saya harus katakan, ini lebih pantas kepada baginda. Kenapa? Allah berbicara melalui perantaraan utusannya, Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga 100% Al-Quran tidak ada perkataan sahabat, tidak ada perkataan ibunya, tidak ada perkataan gubernur, tidak ada perkataan siapa dan siapa. Semua murni kalimat dari Allah yang ditaruh di mulutnya lalu kemudian dihafalkan dan dibukukan. Itu lebih pantas. Coba tengok kitab Anda, Depolius yang mulia. Apakah itu perbicaraan Allah melalui perantaraan Yesus, anaknya? Tidak. Berarti kitab Lukas itu bukan perkataan Tuhan. Inilah yang saya katakan, jalan yang lurus. Kenapa? Menurut penyelidikan Markus, atau yang kalian sebut Yohanes, di dalam Yohanes 17:8, ya, di situ dikatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ingat, ingat. Ucapan ini kalau ucapan Yesus, benar-benar ucapan Yesus, firman yang dimaksud oleh Yesus telah dia sampaikan. Berarti tidak ada lagi firman setelah dia terangkat ke langit. Anda setuju itu? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti setelah Yesus kemudian hidup belum mengalami kematian menurut versi Anda, selama dia masih berdakwah kepada Bani Israel belum terangkat ke sorga menurut versi Anda, semua firman yang diterima dari Tuhannya telah dia sampaikan. Berarti tidak ada lagi firman yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Lalu dari mana Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, dan semua pengarang kitab Anda itu mengambil materi? Bukankah segala firman telah disampaikan oleh Yesus sebelum dia terangkat? Yes. Lalu siapa yang ditemui oleh orang yang mengaku rebah ke tanah mendengarkan suara dari langit? Lalu siapa yang membisikkan penulis kitab Wahyu di dalam Pulau Patmos? Sementara firman sudah semua disampaikan oleh Yesus pada muridnya. Inilah yang saya katakan, ajaran Yesus itu dibelokkan. Itu dibelokkan. Harusnya berlaku seperti Al-Quran. Al-Quran disampaikan oleh sang pembawa wahyu, dihafalkan oleh muridnya, dituliskan oleh muridnya, didaras, diteliti, disensor oleh pembawa wahyu. Makanya Rasulullah siang malam itu mengumpulkan para penghafal, dia mendaras, beliau meluruskan kalau ada yang keliru. Dia mengucapkan yang benar. Misalnya seperti ini. Iqra bismi rabbikal ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana. Rasulullah harus menegur. Kenapa? Antum salah, antum keliru. Yang benar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu baru dikatakan firman wahyu yang terjaga. Karena dia mengaku bahwa semua wahyu yang datang kepadanya adalah wahyu dari langit. Nah sekarang Yesus juga mengaku begitu. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Bukan dia katakan akan aku sampaikan, tetapi telah aku sampaikan. Sayangnya oknum murid-murid tempat firman itu disampaikan, dianiaya, dibunuh oleh sang penyesat yang muncul untuk membelokkan ajaran beliau. Makanya dikatakan waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada ahli kitab, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang munafik. Kepada siapa mereka itu? Orang-orang munafik itu. Siapa orang Farisi itu rupanya? Siapa ahli kitab itu rupanya? Yang harus diwaspadai menurut Yesus. Ternyata mereka lah yang kemudian berpura-pura nantinya menjadi pengikut sehingga mereka disebut sebagai serigala nyamar domba. Itu loh, jalan lurus itu loh yang harus kita cari. Kalau di dalam Al-Quran, ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadai minat Torah dan seterusnya. Itu jalan lurusnya. Seruannya menyembah hanya kepada Allah. Aku ini utusan Allah. Diperintahkan untuk mengajar kalian untuk menyembah kepada Allah dan mengakui aku sebagai utusannya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Dibengkokkan kemudian yang engkau utus itu juga adalah Tuhan. Berarti salah tadi ketika dikatakan satu-satunya. Harus dirubah.
Hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal kita, dua-duanya Tuhan yang benar. Engkau Tuhan Bapa, aku Tuhan Anak. Apakah seperti itu ajaran Yesus? Tidak. Karena itulah kemudian, yuk mari mantapkan akal sehat, bersihkan hati dari doktrin dan dogma, cari jalan yang lurus itu seperti apa. Silakan. Oke. Karena Yesus datang ke dunia ini yaitu firman-Nya. Jadi yang disebut itu firman, Bapa, firman, dan roh. Jadi ketiga-tiganya ini satu. Tidak ada dua Tuhan, tidak ada tiga Tuhan, tidak ada dua Allah, enggak. Allah Bapa, Anak yaitu firman, sebelum dia menjadi manusia masih firman. Setelah dia menjadi manusia disebut Yesus. Nah, di dalam Yesus itu adalah roh Allah. Tertulis di dalam Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Jadi dia menjadi manusia dan diutus keluar dari Bapa. Firman itu keluar dari Bapa menjadi manusia. Jadi dia menjelaskan, meluruskan orang-orang yang bengkok. Tadinya orang sudah banyak menyembah berhala, sudah banyak percaya-percaya kepada dewa-dewa yang lain. Datang Yesus menghancurkan itu semuanya, mengajarkan yang benar, mengajarkan keselamatan, dan akhirnya datang pengampunan dosa dari titik tetesan darahnya. Darah Yesuslah yang menghapuskan segala dosa orang yang mau datang kepadanya. Tetapi barang siapa yang tidak mau kepadanya, dia akan mati dari kehidupannya. Tapi kalau dia datang kepada Yesus, beriman kepadanya, dia akan diselamatkan. Dan firman Allah mengatakan, hai orang-orang yang berbeban berat, datanglah kepadaku, akan kuringankan bebanmu. Jadi ajaran-ajaran Yesus itu di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ajaran-ajaran Yesus. Jadi jangan dikatakan tidak ada ajaran Yesus. Ada banyak ajaran Yesus itu. Ya, dia ajarkan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya menuliskan. Ya, rasul-rasulnya menuliskan. Bisa, makanya saya katakan tadi, selama 3,5 tahun, murid-muridnya, rasul-rasulnya praktek di lapangan langsung, menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi kepala-kepala negara, menghadapi raja-raja. Mereka sulit memang mengabarkan Injil ini, tetapi karena mereka sudah mau mati, tinggalkan istrimu, tinggalkan anakmu, tinggalkan saudaramu, ikut bersama saya mengabarkan Injil. Nah, inilah perjuangan-perjuangan itu. Makanya memang kadang-kadang manusia salah paham di kata-kata ini. Ya, memang sebagai kita manusia memang harus kita menyayangi keluarga kita juga. Tapi artinya di situ jangan lebih utama memperjuangkan keluarga daripada memperjuangkan kebenaran. Jadi harus di dalam kehidupan kita itu harus kita juga bersaksi. Kita juga mengabarkan Injil supaya seimbang. Ya, bisa 50-50. Ya, bisa kita mencari nafkah kita, tapi di samping itu bisa kita mengabarkan Injil. Nah itu. Jadi inilah jalan yang lurus itu supaya orang mengenal Allah. Mengenal Allah. Jadi setelah dia selesai misi dan visinya di dunia ini, baru dia disalibkan. Kita tahu bahwa orang Yahudi itu fanatik. Fanatik. Jangankan ya dia menyebut Tuhan, menamakan juga aku anak Tuhan, sudah dimusuhin orang. Jadi permusuhan karena
Yesus mengatakan aku berasal dari sorga. Karena berasal dari sorga itu pada umumnya orang tidak mengerti. Ya, coba kalau misalnya bahasa Allah langsung ke dunia ini nggak mungkin orang mengerti. Nah, salah satu contoh, misalnya semut, ya kita berkata-kata kepada semut, apa mengerti semut itu? Tidak. Makanya istilahnya kita harus menyerupai semut dulu, baru kita berbahasa semut. Kira-kira gitu perumpamaan Yesus itu. Datang firman-Nya itu menjadi manusia supaya manusia mengerti bahasa, ya, walaupun bahasa daerah serumpun di daerah timur tengah sana. Jadi itulah yang diterjemahkan kepada bahasa-bahasa lain. Nah, kedatangan Yesus itu untuk membenarkan, meluruskan, mengabarkan kebenaran kepada manusia supaya jangan salah kaprah, jangan salah menebak, jangan salah mengetahui tentang Allah. Jadi semua lengkap di dalam Alkitab ini. Semua dituliskan, baik yang tidak benar, baik yang benar dituliskan supaya yang benar, yang tidak benar itu sebagai contoh kegagalan-kegagalan orang yang mengikuti menurut kehendaknya sendiri. Jadi kalau dia sudah diberikan contoh seperti Sodom dan Gomora, ya, kota Sodom dan Gomora, ketika mereka melakukan kehendaknya, bukan hanya lagi laki-laki dengan perempuan, ya, melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Bahkan mereka melakukan perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Akhirnya Tuhan tidak tenang dan tidak senang melihat sifat seperti itu. Tapi ada salah satu keluarga yang taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengutus malaikatnya 2 orang. Malaikat itu ke sana dan disuruh, ya, keluar dari kota ini akan dibakar. Tetapi apa, waktu masuk malaikat itu ke rumahnya si Lot, apa kata masyarakat? Siapa tamumu itu? Biar kami pakai. Kata si Lot, jangan, itu tamu saya. Kalau bisa anak saya lah kalian kerjain. Tidak, harus tamumu itu. Nah, sehingga di situ tambah murka Tuhan. Sehingga disuruh keluarganya keluar dari situ dan mengatakan jangan menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang. Itu menjadi patung sirah, garam, ya, patung garam, karena dia menoleh ke belakang. Kota Sodom dan Gomora itu. Nah, itulah kepada kita sekarang ini juga. Kita harus apa? Melakukan yang benar, jangan melanggar hukum apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, seperti yang sudah diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Langsung Tuhan memberikan hukum Taurat itu kepada kita. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan lain-lain, dan lain-lain. Jangan menyembah berhala, jangan membuat patung bagiku. Itu Tuhan ajarkan itu kepada kita, supaya kita melakukannya. Kalau kita melakukannya itu berarti kita benar menyembah Allah, memuji Allah, menuruti perintah Allah. Kita akan selamat. Negara kita ini akan baik apabila itu dilakukan. Tetapi kalau ada pencuri, ada penista, ada zina, ada apa, nanti datang murka Tuhan. Ya, yakinlah seperti daerah-daerah lain yang datang tsunami, yang datang gempa bumi dan lain-lain, banjir segala macam. Itu murka Tuhan. Nah, oleh sebab itu sebelum terjadi itu kita lakukanlah yang baik dan menurutilah kita perintah Tuhan supaya kita selamat. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pernyataan saudara Antoni yang terakhir ini sangat menarik ya. Negara kita ini akan hancur kalau ada pesina, ada pencuri, ada perampok, dan seterusnya. Untung saja, Pak, bukan konsep perjanjian lama, perjanjian baru yang menjadi asas negara ini. Untung saja negara kita ini tidak memberlakukan surah-surah Paulus sebagai asas.
Bahaya kalau itu yang digunakan. Kenapa? Karena dikatakan di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan dan ketetapan dan aturan yang ada di dalamnya. Tentang zina, aturannya aturan Taurat. Tentang pencuri dan perampok, aturannya aturan Taurat. Dan itu semua sudah dibatalkan. Untung saja tidak berlaku di Indonesia kitab Anda itu. Kemudian, ketika saudara mengatakan laki-laki nyerobot laki-laki, perempuan nyerobot perempuan adalah satu kemungkaran yang dipertontonkan di dalam Bible, bagaimana Sodom dan Gomorrah kemudian diceritakan sampai saking hebatnya kedahsyatan kemaksiatan itu, ada orang yang rela anak perempuannya diperkosa daripada tamu laki-lakinya diperkosa sama laki-laki. Subhanallah. Ini penggambaran yang sangat-sangat luar biasa, Pak. Laki sama laki, perempuan sama perempuan itu nggak boleh. Tapi apakah pernah Bapak itu berpikir, apakah Bapak itu pernah merenung, kalau Tuhan, laki-laki dengan laki-laki nggak boleh, perempuan dengan perempuan nggak boleh, maka apakah boleh manusia dengan manusia saling sembah satu sama lain? Nggak boleh, Pak. Dalam hal syahwat saja, itu dilaknat oleh Allah. Apalagi tentang penyembahan. Makanya di dalam Islam itu, orang-orang kafir itu kekal di neraka. Kenapa? Mereka menyembah sesamanya manusia. Makanya di awal saya tadi mengatakan, Siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa mereka yang zalim ini? Siapa mereka yang sesat ini? Mereka yang sesat itu, yang zalim itu, sudah tahu anak Maria melahirkan anak manusia, masih toh dianggap Tuhan. Dengan judul, Yesus adalah firman. Yesus adalah roh Allah. Kalau Bapak sedikit aja menggunakan akal sehat, Pak. Kejadian 6 nomor 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti roh Allah tinggal di dalam tubuh manusia. Jadi bukan hanya Yesus, Pak. Semua manusia itu di dalam dirinya adalah roh Allah. Jadi tidak ada alasan manusia Anda tuhankan karena pada dirinya ada roh Allah. Ternyata semua manusia memiliki roh Allah. Dalil demi dalil dalam kitab Anda itu banyak sekali yang mengatakan hal itu. Ya. Misalnya, di dalam Bilangan 11 nomor 29, tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Lalu kemudian, ya, Bilangan 27 nomor 16. Biarlah Tuhan Eloh dari roh segala makhluk. Berarti segala makhluk itu rohnya itu adalah roh Tuhan. Ya. Itulah yang perlu saudara pahami dengan baik. Sedikit aja Anda akan bisa meninggalkan jalan yang bengkok itu. Karena jalan bengkok itu menyesatkan orang dan kekal di neraka. Hakim-Hakim 3 nomor 10. Roh Tuhan menghinggapi dia. Dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kusan dan Risaitan, Raja Aram, ke dalam tangannya. Sehingga ia mengalahkan Kusa Risaitan. Ya. Hakim-Hakim 6 nomor 34. Pada waktu itu, roh Tuhan menguasai Gideon. Jadi tidak ada alasan menuhankan anak Maria yang tidak tahu apa-apa dari dirinya sendiri, yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, karena hanya alasan dia adalah roh Tuhan. Lalu kekuatan apa yang kemudian menjadikan dia ini menjadi Tuhan? Padahal tadi, Yohanes lebih hebat daripada dia. Paulus dan Petrus lebih hebat dalam hal menghidupkan orang mati. Dari proses kelahiran, Yohanes lebih hebat. Bahkan dikatakan di dalam Matius 11 nomor 11, Pak, di dunia ini tidak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lebih besar dari semua orang yang pernah dilahirkan. Yesus orang, Pak. Bahkan kalau Anda tidak mengaku Yesus itu adalah orang, Anda dianggap sebagai antikristus. 1 Yohanes 2 nomor 7. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Anda mengatakan, darahnya Yesus yang membuat dia menjadi Tuhan. Pak, di dalam Keluaran 29 nomor 14,
tai sapi juga itu menebus dosa manusia. Gugur, Pak. Ya. Jadi jalan lurus itu adalah menyembah Tuhannya Yesus. Kalau Anda mengatakan, oh Yesus itu Tuhan, tapi karena dia ingin menyelamatkan manusia, maka dia menjadi manusia. Saya tidak habis pikir kalau Tuhan ingin menyelamatkan monyet, maka Tuhan harus menjadi, aduh Bapak ini. Jadi kembalilah kepada jalan yang lurus itu. Akulah jalan, akulah keselamatan, akulah kebenaran, akulah hidup. Apakah sampai di situ? Tidak. Yesus tambahkan pernyataannya, tidak ada yang sampai kepada Bapa. Oh, ternyata finalnya di Bapa, bukan di Yesus. Berarti Yesus ini hanya jalan menuju kepada Bapa. Berarti ending terakhir itu adalah Bapa. Berarti yang harus dikasihi lebih dari atas segala-galanya adalah Bapa. Untuk mengasihi Bapa harus mentaati segala perintah-perintahnya. Nah, apakah Kristen masih mentaati perintah-perintahnya? Tidak lagi. Kenapa? Karena sudah diseret, sudah dibengkokkan oleh yang namanya Bapak yang diceritakan di dalam Yohanes 8 nomor 44. Ada Bapak lain yang menyeret mereka untuk meninggalkan Bapak yang benar. Bapak yang benar mengatakan, terkutuk orang yang tidak melakukan perintahku dengan praktek. Ulangan 27 nomor 26. Ulangan 11 nomor 1 dikatakan bahwa jika engkau tetap setia menjalankan aturanku, perintahku, ketetapanku, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi sang Bapak yang ini, itu sudah ditepis. Yang sekarang diikuti adalah Bapak yang satu. Bapak yang satu ini mengatakan jika mulutmu berkata bahwa Yesus anak Maria itu adalah Tuhan, engkau akan diselamatkan. Bapak yang satunya mengatakan jikalau engkau setia menjalankan perintahku, aturanku, maka engkau akan memperoleh hidup. Jadi sekarang Kristen ini mengikuti Bapak yang mana? Karena ada dua Bapak di sini. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan Bapak yang mana Kristen menyembah anak Maria? Bapak yang di surga atau Bapak yang di Antioquia? Pikir itu, Pak. Kita harus pikir keselamatan itu. Jangan hanya membahas semut. Ada umpama semut. Kenapa bawa semut di sini? Cobalah, pikirkan keselamatan, pikirkan masa depan. Anak-anak mau dibawa kemana mereka kalau kita ajarkan ajaran yang dibengkokkan? Islam itu, Pak, ihdinas siratal mustaqim, jalan lurusnya adalah mendudukkan Yesus anak Maria itu sebagai Tuhan. Itu finalnya. Kata Yesus, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui itu. Kami mengikuti jalannya. Apa itu? Mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Selesai. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kami yakini itu, kami aminkan dan kami imani. Kami jadikan jalannya dia sebagai jalan menuju kepada pencipta langit dan bumi. Apa itu? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang engkau utus. Islam lulus, 100% Islam lulus di situ. Tapi coba kita uji kelayakan terhadap iman Anda. Anda mengatakan, oh Tuhan kami itu juga satu. Dari mana ke mana Bapak ingin mengatakan Tuhan Anda satu? Apa dasarnya? Faktanya di lapangan 3. Ada yang bernama Bapak, bertanduk 7, bermata 7. Ada juga yang bernama Yesus, anak manusia. Ada lagi yang berupa merpati. Tapi ada yang lebih gokil. Bapak yang ada di Antioquia. Yang diam-diam kemudian menyeret anak manusia, mengajarkan manusia untuk meninggalkan perintah Tuhan di dalam Taurat. Siapa dia? Ya, pikir aja sendiri, Pak. Siapa yang mengajarkan untuk menyembah anak Maria? Siapa yang mengajarkan dan mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang datang inkarnasi menjadi manusia? Kalau Anda tadi membawa di awal Yohanes 6 nomor 13, sekali lagi saya katakan, saya curiga, Pak. Jangan-jangan yang Anda maksud itu adalah Paulus. Karena begitu besar kasih Tuhan yang di dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda benar-benar percaya kepada Yesus atau percaya kepada Paulus? Kalau Anda percaya kepada Yesus, tentu Anda menjadi praktisi Yudaism. Endingnya di situ.
Tapi karena Anda adalah Kristen, berarti Anda percaya kepada Paulus. Anda tidak percaya kepada Yesus. Karena Yesus mengatakan, jikalau engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14, nomor 12. Sekarang apakah Anda melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan? Tidak. Lalu pekerjaan mana yang Anda lakukan? Pekerjaan yang diinstruksikan oleh Bapa yang ada di Antioquia. Siapa dia? Paulus. Silakan Anda bantah, Pak. Jalan lurusnya itu jelas kok. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, tidak ada yang sampai kepada Ilah, Elohim, Yotepave, kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus hanya jalan. Apa yang dimaksud dengan jalan? Ajarannya Yesus yang harus diikuti. Apa ajarannya Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Lalu kita bagaimana? Kita yang bukan Bani Israel ini gimana? Sabar, sabar. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengirim seorang penolong lain. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Dengarkanlah dia tentang apa yang dikatakannya. Barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi sang penolong itu, maka dia akan dibasmi dari umat kita. Dengarkan dia, Pak. Siapa yang datang sebagai seorang penolong setelah Yesus? Kalau Anda mengatakan Roh Kudus, oh no. Roh Kudus yang Anda maksud itu adalah apa yang kemudian Anda katakan itu yang tertera di dalam tulisan-tulisan para penulis kitab Anda. Ingat di penjabaran saya di awal? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti kitab-kitab kanonik itu bukan firman yang diterima oleh Yesus. Jadi jangan Anda mengatakan Roh Kudus itu adalah yang mengimani, yang menemani kami di setiap saat. Tidak. Kenapa? Karena Roh Kudus itu membimbing kepada semua kebenaran. Kalau saya bertanya kepada Anda tentang ilmu politik, berdasarkan kitab Anda akan nganga. Kenapa Anda nganga? Karena Anda tidak mengetahui ilmu politik berdasarkan Bible Anda. Berarti penolong lain itu bukan yang datang di kitab Anda. Penolong lain itu yang datang di Al-Quran. Apapun yang Anda tanyakan di sana, akan membimbing kepada semua kebenaran. Silakan. Oke. Terima kasih. Nah, berdasarkan penelitian bahwa pada awalnya undang-undang negara kita ini berasal dari penjajahan oleh Belanda dan Jepang. Jadi undang-undang di Indonesia ini masih berbau dari kekristenan. Apabila misalnya dari Arab sana mungkin akan terjadi pemenggalan, ya, hukum pancung, hukum ini, hukum itu. Jadi undang-undang di negara kita ini masih berbau kekristenan, ada kasih. Nah, di sini dikatakan memang, udah saya katakan dari tadi, bahwa memang dari dulu persengketaan atau perdebatan tentang mengenai Yesus ini. Karena di sini dikatakan di dalam Matius 1 ayat 18 tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dilahirkan kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi yang dikandung Maria itu dari Roh Kudus, bukan hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan. Makanya dia disebut, aku berasal dari atas, engkau berasal dari bawah. Dan pernyataan
pada waktu itu alam juga mau menyaksikan, alam juga memberikan petunjuk kepada manusia bahwa kelahiran Yesus itu disaksikan atau diberitakan melalui bintang. Kalau ada seorang raja lahir, bintang itu terbit. Ketika bintang itu terbit, ketahuan kepada orang-orang Majus. Dan mereka berusaha mencari dan mereka mengikuti bintang itu. Ya, bukan hanya orang kata ke kata bahwa Yesus itu Tuhan, bukan. Tetapi alam juga sudah memberitakan bahwa akan lahir seorang raja. Tapi bagi manusia itu raja dunia, tetapi bukan. Raja di atas segala raja, yaitu raja surgawi yang datang ke dunia ini. Di dalam Matius juga, di Matius 2 ayat 2, dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi orang-orang Majus ingin menyembah dia karena sudah alam memberitakan bahwa ada kelahiran raja. Nah, tetapi raja orang Yahudi yaitu Herodes tidak mau disaingi. Nanti kalau ada raja, saya nggak raja lagi. Nah, itu pikiran dia. Dia pikir secara raja sivil, tetapi raja surgawi. Makanya dia katakan kepada orang-orang Majus, carilah. Kalau udah ketemu nanti kasih kabar dengan saya. Tetapi orang Majus ini setelah mereka datang kepada Maria menyembah Yesus, mereka jalan lain, tidak dari sana lagi. Sehingga Herodes panik dan mengumumkan umur 2 tahun ke bawah dibunuh. Tetapi itulah hikmat daripada Tuhan itu, mereka dilahirkan di pagungan atau di kandang domba. Jadi tidak sewajarnya manusia. Tetapi sebelum ada peraturan itu akan dibunuh, mereka juga disuruh keluar dari situ ke Bethlehem. Jadi di sini dikatakan bahwa maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi orang-orang Majus itu lebih dahulu menyembah Yesus bahwa dia adalah raja. Nah, inilah orang bangsa Yahudi ini sangat fanatik dan sangat tidak mau dicemarkan nama Tuhan. Salah pengertian. Jadi kita juga kadang-kadang manusia zaman sekarang ini salah mengerti. Ya, katanya tidak ada ajaran Yesus yang dibawakan oleh kami orang Kristen. Inilah yang diajarkan oleh Kristus Yesus. Itulah yang kami turuti. Dia berhari Sabat, kami berhari Sabat. Ya, karena bukan dia membatalkan hukum. Aku datang bukan membatalkan hukum, tapi untuk apa? Memperjelas dan memperkuat. Rasul Paulus itu di kami mengimaninya sebagai rasul, sebatas rasul, bukan Tuhan. Rasul. Karena dia mau pergi kalau nggak salah ke Damaskus, mau membunuh umat-umat Tuhan, datang sinar Yesus kepadanya. Kemanakah engkau, Saulus? Nah, akhirnya datang sinar kepadanya, dia buta. Dan tidak jadi, dia gagal untuk mau membunuh umat-umat Tuhan.
Nah, di situ dia dihajar oleh Tuhan dan diberikan pengajaran, akhirnya dia sadar. Akhirnya dia tadinya pembunuh, jadi dia pencari jiwa untuk diselamatkan. Makanya sampai 7 sidang yang dibangunnya. Dan dia berbaur kepada orang-orang supaya mau menuruti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Jadi oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan juga, kalau kita mengerti tentang mengenai firman Allah, pasti kita akan selamat. Kira-kira gitu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ketika kita berbicara mengenai jalan yang lurus, hari ini Anda sudah membuktikan bahwa Iya, ini mau datang ini. Anda berada pada jalan yang tidak lurus. Kenapa bisa gitu? Anda sendiri yang membuktikan, Anda sendiri yang memaparkan, Anda yang mendalilkan. Apa buktinya? Ternyata Anda ini pengikut orang Majusi. Siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Orang Majusi, paman. Anda sudah menjawabnya. Anda pengikut orang Majus. Oh, sorry Bang Suma. Bukan cuma orang Majusi yang menyembah diri Yesus. Lalu siapa lagi? Banyak. Iya, siapa? Saya katakan, selain orang Majus, roh jahat pun mempraktekkan dan memberikan contoh menyembah kepada Yesus. Markus 5, nomor 2, sampai kepada nomor 5. Atau sampai kepada nomor 6. Baru saja Yesus turun dari perahu, datang seorang yang kerasukan setan. Dari kuburan menemui Yesus. Ada orang kerasukan setan dari kuburan menemui Yesus. Orang itu diam di sana. Dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Sekalipun diikat dengan rantai. Karena sudah sering dibelenggu dengan rantai. Tetapi rantainya diputuskannya. Dan belenggu itu dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan orang yang kerasukan setan ini. Siang malam, dia berkeliaran di kuburan. Dari bukit-bukit sambil berteriak-teriak memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus, orang kerasukan setan ini berlari dan kemudian mendapati Yesus dan menyembahnya. Sekarang Anda ngikuti siapa? Menyembah Yesus. Imam-imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi, para ahli Taurat, atau orang yang kerasukan setan? Atau orang Majus, penyembah matahari? Di mana Majus itu memang menunggu dewa-dewa nusul menjadi manusia. Dan itu adalah ajaran Helenisme, itu adalah ajaran politeisme, itu adalah ajaran pagan. Jadi Anda sendiri yang membongkar itu. Ada orang Majus, jangan malu-malu, saya ngajarin sekalian. Bukan hanya orang Majus, ada setan yang merasuki tubuh Yesus, tubuh manusia, juga menyembah kepada Yesus, dan itu yang Anda kemudian praktekkan hari ini. Makanya aku katakan, ada jalan lurus. Jalan lurus itu sudah dikatakan oleh Yesus. Jika engkau ingin memperoleh hidup, apa kuncinya? Taatilah segala perintah Bapa. Sekarang ada enggak perintah Bapa melakukan sujud menyembah seperti si setan tadi? Tidak ada. Ada enggak perintah Bapa mengikuti orang Majusi? Juga tidak ada. Lalu siapa yang Anda ikuti? Orang yang kerasukan setan. Makanya Yesus mengatakan, iblis, setanlah yang menjadi bapakmu. Karena kau mau melakukan keinginan-keinginan si setan. Nah, coba kita lihat. Saya berulang udah menyampaikan. Yesus menyebut dirinya ya sebagai anak manusia. Di dalam kitab Anda, Matius 30 kali. Di dalam Markus dan juga di dalam Yohanes 14 kali. Di dalam kitab Lukas menyebut dirinya dengan anak manusia 27 kali. Tidak pernah dia menyebut dirinya sebagai anak Allah.
Dan itu sudah saya buktikan semalam. Tidak ada orang Kristen yang mampu menunjukkan itu. Bahwa aku adalah anak Allah. Tidak ada. Bahkan ketika orang-orang imam-imam besar, imam besarnya Yahudi, berkata kepada Yesus, demi Allah, katakan kepada kami, wahai Yesus, apakah engkau itu Mesias? Ya. Apakah engkau itu adalah anak Allah atau bukan? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Di saat imam besar mengatakan engkau adalah anak Allah, Yesus mengatakan akan tetapi anak manusia aku ini. Jadi siapa yang membelokkan ajaran yang Islam sudah imani? Yesus itu utusan Tuhan. Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Yesus masih mau mengajarkan segala sesuatunya. Tapi orang pada masanya masih belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi akan datang seorang penolong lain yang akan mengajarkan sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh orang di masanya. Siapa itu? Paulus? Gak mungkin. Karena Kristen itu adalah ajaran yang paling enak. Tidak beribadah dalam arti sesuai dengan aturan kaidah Torah. Tidak dikatakan dalam Galatia 5 nomor 1, ya, dengan matinya Yesus kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan dan penyembahan terhadap Tuhan. Dengan matinya Yesus. Jadi paling enak, Kristen itu paling enak. Jadi bagaimana mungkin kemudian ajaran yang belum bisa ditanggung pada masa itu adalah ajaran Kristen? Tidak, Pak. Ajaran yang belum bisa ditanggung pada masa itu adalah maghrib, sholat, sujud 3 rakaat. Belum berapa jam, zuhur lagi 4 rakaat. Belum duduk dengan rapi, sholat lagi 4 rakaat. Belum juga cuci muka, sholat lagi 3 rakaat. Belum lagi istirahat, minum kopi, memanggil lagi untuk sujud 4 rakaat. Begitu seterusnya. Dan itu dilakukan seumur hidup. Itu yang dikatakan tidak sanggup engkau menanggungnya. Tapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan cara prosesi ibadah penyembahan terhadap Tuhan yang benar yang ada di langit. Sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kenapa? Belum ada PDAM. Ini masih padang pasir. Susah cari air untuk wudhu. Belum sanggup kalian menanggung itu. Belum ada kendaraan pesawat untuk terbang ke Mekah. Belum sanggup. Nanti ketika ia datang, barulah kemudian dia membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia yang akan menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Raja-raja akan terkulai di hadapannya. Musuh-musuhnya akan ditumpukan di bawah kakinya oleh Tuhan. Dialah yang menjalankan perintah. Dudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Jadikan Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Itu, Pak. Itu yang harus kita pahami. Kemudian ketika Anda mengatakan negara Indonesia berdasarkan terhadap ajaran Belanda yang adalah Kristen. Stop katakan itu. Berhenti mengotori mulut Anda dengan itu. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Tidak dikatakan atas berkat rahmat Yesus atau atas rahmat Yahweh atau atas rahmat Bapa yang ada di surga. Tidak ada itu, Pak. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan atas keinginan yang luhur. Maka, apa akibatnya? Kemerdekaan itu diraih. Keadilan itu diciptakan. Persatuan itu terjadi. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, yang ada. Jadi kita nggak bisa kemudian mengotori mulut dengan membuka sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Adapun kemudian hukum-hukum yang diambil itu adalah hukum yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan perintah bermusyawarah itu ada di dalam Islam. Perintah mengikuti pemimpin itu ada di dalam ajaran agama Islam. Selama pemimpin tidak mengajarkan kekufuran, tidak mengajarkan kemudian kesyirikan, umat Islam oleh Allah diperintahkan untuk wajib mentaati pemimpin itu. Nggak ada masalah. Yang masalah itu, ketuhanan yang Maha Esa ada di antara kita yang Tuhannya tidak esa. Karena 3. Nah ini saya kira sangat luar biasa, Pak, dialog kita pada sore hari ini. Karena saya masih di kantor, dan sekarang ini sudah hampir
sudah lewat jam pulang, saya harus istirahat untuk meranjak pulang. Sebentar malam teman-teman, saya diundang dan ditantang oleh saudara Abdon di MMCI, barusan saya ditelepon di MMCI sebentar jam 8 malam untuk membahas tentang siapakah rasul yang benar, Rasulullah Muhammad SAW atau Paulus. Ini tentangan yang sangat menarik. Saya harap teman-teman bisa tonton untuk kita buktikan bahwa siapakah yang membengkokkan ajaran para nabi. Apakah Rasulullah Muhammad SAW ataukah Paulus laknatullah. Saya kira begitu dari saya, Pak. Untuk sementara, teman-teman yang ingin kemudian melanjutkan silakan. Terima kasih kepada Bang Zul yang begitu susah payah ya memberikan ruang kepada saya baik di TikTok maupun di Zoom, menyediakan segala fasilitas yang luar biasa. Saya hanya bisa mendoakan Bapak semoga panjang umur, sehat selalu, waras selalu, diberi kemudahan dalam setiap usaha, dipanjangkan umurnya, dimudahkan usahanya, dan bahagia bersama keluarga dan juga tim ZCC dan semua Zoom yang berafiliasi dengan Apologet Muslim kelak bersatu di Jannatul Naim bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga doa kami buat seluruh apologet Muslim, terutama kepada gurunda kita ya. Kalau saya panggil ada Zulkifli Abbas, semoga juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, amin. Terutama untuk mengabulkan Masjid Maulidah agar segera kelar itu. Yang penting di sana intinya dulu. Itu harapan kami ya, supaya teman-teman yang lagi sedang berwisata bisa menunaikan ibadah sholat wajib di sana. Ya, dikasih hak bicara buat Pak siapa? Pak Bob. Pak Antoni. Iya, Pak Bob atau Pak Antoni, silakan. Saya nyimak. Makasih Pak Bob. Selamat sore. Bagaimana komentar Anda? Sebenarnya jalan yang lurus itu seperti apa dan apakah para nabi dan rasul itu membawakan risalah jalan yang lurus diterima oleh Sang Pencipta? Ada tanggapan Mas Bob? Silakan. Baik, terima kasih Bang Hendy dan juga teman-teman semua, khususnya Bang Juma ya. Ya, dikit dong suaranya. Kedengaran nggak? Ya, oke, sip. Kedengaran ya? Iya, jadi tadi pembahasannya cukup menarik ya, dan Bang Juma sudah memaparkan semuanya, Bang Antoni juga. Antoni tadi ya, sudah menjelaskan semuanya. Ini Antoni udah keluar ya? Sepertinya masih ada. Lanjut aja dulu. Oke, iya. Jadi memang kalau dibahas lebih mendetail sebenarnya apa yang disampaikan Bang Juma itu ya, itu ini ya, itu real ya, itu nyata gitu. Karena kalau kita bicara tentang yang pertama tadi saya menyikapi itu firman gitu. Jadi makanya dalam perjanjian baru itu kalau dikatakan firman, masa surat Paulus ke Kolose juga itu firman. Firman Tuhan itu kapan Tuhan bicara ke Paulus itu kapan? Ya, itu terus surat-surat Paulus ke Roma gitu. Itu kan surat tulisan Paulus. Lah terus pada saat Paulus menulis itu apa Tuhan bicara ke Paulus lalu Paulus menulisnya gitu. Bukan, itu kan buah pikiran Paulus. Itu kan penafsiran Paulus, pengajaran Paulus. Jadi kenapa itu dikatakan firman Tuhan juga? Masa disamakan? Ya. Nah, tapi kan itu semua dianggap menjadi firman karena sebuah pengajaran, doktrin ya. Diajarkanlah kepada pengikut-pengikutnya begitu. Sementara kalau kita berbicara Kristen, ya pada zaman Yesus Kristen itu belum ada. Kristen itu ada di Antioquia ya. Zaman Yesus itu hidup sampai dia ya menurut cerita di Alkitab itu bangkit naik ke surga itu, diangkat ke langit itu ya, itu Kristen belum ada. Coba ditanya di Alkitab, pengikut Yesus itu sebenarnya disebut apa golongannya gitu? Nggak ada diberikan, nggak ada dikonfirmasi ya. Dikatakan ada para pengikut gitu. Padahal kalau kita kaji lagi di dalam Al-Quran itu ada dijelaskan ya, Nasrani ya.
ya pengikut Yesus itu Nasrani gitu. Nah, pengikut Nabi Isa itu Nasrani karena asal katanya itu Nazaret ya. Yesus itu dari Nazaret gitu. Yesus orang Nazaret gitu. Nah, kemudian yang disampaikan oleh Antoni tadi juga ada berbeda ya. Yang pertama firman menjadi manusia, kemudian di Matius juga anak yang ada di kandungan Maria itu dari Roh Kudus. Sebenarnya dari firman atau dari firman menjadi manusia atau dari Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus ini apalagi nih gitu. Firmankah atau apakah gitu ya. Jadi tidak konsisten antara dalil yang satu dengan dalil yang berikutnya. Kenapa tidak konsisten? Karena sampai sekarang pun satu dudukan, artinya satu pemahaman itu belum ada ya. Makanya ya saya juga di berbagai Zoom mengatakan kalau ditanya ya apakah Yesus itu Tuhan? Oh tidak, Yesus itu manusia utusan. Karena apa yang tertulis di Alkitab juga seperti itu. Tetapi para pengagum ya, yang pengikut, pengajar mengatakan ya itu Yesus itu Tuhan. Tapi Tuhan kita satu gitu. Kalau memang Tuhan itu satu, bisa nggak hanya menyembah Bapa tapi tidak menyembah Yesus? Kalau memang mereka bertiga satu. Gitu ya. Anak, Putra, dan Roh Kudus itu kalau memang itu satu kesatuan, boleh nggak cuma nyembah Bapa, nggak nyembah Yesus, nggak nyembah Roh Kudus? Atau nyembah Roh Kudus, nggak nyembah Bapa, nggak nyembah Yesus? Kalau memang mereka satu, seharusnya boleh dong. Kan satu. Ya. Gitu loh. Sama kalau kita dengan istri ya, ke pesta gitu, nggak harus dua-duanya datang, satu aja yang datang kan sama aja. Gitu ya. Karena satu kesatuan. Begitu. Nah, kemudian disampaikan juga tadi, ya seolah-olah Yesus itu Tuhan, kemudian dia menjadi manusia agar manusia bisa mengerti perkataan firman gitu ya. Saya rasa itu justru tidak mengenal Tuhan ya. Tuhan itu tidak serendah itu gitu. Tuhan itu tidak seperti kita yang tahu cuma 1-2 bahasa. Ya Tuhan itu mau bahasa apa aja bisa, orang dia maha segalanya kok. Gitu loh. Lah ngapain harus jadi manusia dia kalau mau bicara sama ciptaannya? Gitu loh. Mulai dari zaman Nabi Adam ya sampai kepada zaman Yesus, itu bahasa udah berapa kali ganti. Tapi Tuhannya nggak ganti kan? Tuhannya itu juga. Artinya apa? Tuhan itu nggak terbatas dengan bahasa. Jangan membuat satu ilustrasi atau satu kesimpulan bahwasanya Yesus menjadi manusia itu ya agar bisa tersampaikan Tuhan itu bisa menjadi manusia lalu bisa berbicara kepada manusia. Nggak seperti itu. Nggak ada urgensinya. Tuhan itu harus menjadi manusia agar bisa berbicara kepada ciptaannya. Enggak, banyak kok. Nabi-nabi sebelum Yesus itu banyak kok. Berbicara langsung dengan Tuhan bisa kok. Melalui malaikatnya bisa kok. Begitu. Nah kemudian kalau kita kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh Antoni tadi, semakin kelihatan di mana ke Tuhan yang satu itu di mananya gitu. Karena kan selalu mengatakan orang Majus datang menyembah Yesus begitu. Kemudian mengatakan lagi ya dia itu adalah roh Tuhan hinggap di dalamnya ya di Yesus begitu. Jadi tidak ketemu Bang Handi. Jadi kalau berbicara jalan yang lurus itu sebenarnya ya ini saran dan masukan yang Bang Handi ya. Saudara-saudara kita yang beragama Kristen ini sebenarnya saya melihatnya terlalu menyombongkan diri. Kenapa menyombongkan diri? Karena mereka berpikir ketika Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, ya tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku gitu. Seolah-olah ketika percaya Yesus, ya dia sudah terselamatkan, dosanya sudah dihapus, dia sudah berada di jalan yang benar, begitu ya. Padahal di situ sudah jelas terbukti ya dari dalil itu, Yesus itu bukan tujuan. Yesus itu jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Berarti tujuannya adalah sampai kepada Bapa kan? Kalau memang Yesus itu tujuan, kenapa dia katakan dia jalan kebenaran dan hidup? Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Harusnya tidak ada yang sampai kepada aku dong. Berarti Yesus dan pengikutnya
sampai kepada Bapa kan? Itu. Berarti Yesus itu bukan tujuan, Yesus itu jalan. Tujuannya ya Bapa itu tadi, Tuhan itu tadi. Begitu. Jadi memang kadang saya melihat dialog-dialog seperti ini, ya kalau bisa yang lebih memahami ini, yang berhadapan dengan Bang Juma lah, begitu ya. Begitu. Karena apa yang dipaparkan oleh Bang Juma itu tadi lebih masuk di akal, dan memang seperti itu sih Bang Endi. Di dalam Alkitab sendiri pun kalau kita buka semua itu ayat-ayatnya di Alkitab itu, ya justru itu menunjukkan bahwasanya ya masih ada yang harus diperbarui di dalam itu gitu. Oke, Bang Bob, saya karena ini saya pengen minta pendapat Bang Bob. Siap. Cara memandang Yesus ini di ajaran kekristenan kan itu cenderung berbeda-beda begitu ya. Sedangkan Yesus sendiri kan sudah memperkenalkan dirinya, siapa dirinya begitu. Saya minta penjelasan gitu ya. Sebenarnya siapa sih menjadi biang ini semua atau faktor utama pembengkokan ajaran Yesus terutama terhadap dirinya yang disetarakan dengan Sang Pencipta? Apakah bapak-bapak gereja atau surat Paulus atau seperti apa? Silakan. Dimulai dari ketika para rasul mulai diperintahkan ke seluruh daerah, lalu muncullah para bapak-bapak gereja, ya, para pengajar ya. Karena kalau di Alkitab dikatakan itu rasul. Padahal kalau kita maknai arti rasul itu bukan seperti yang di Alkitab ya. Begitu, rasul itu adalah orang yang diutus oleh Tuhan langsung yang mengutus. Ya, Tuhan langsung yang mengutus. Gitu. Bukan seperti para imam. Jadi sebenarnya kalau saya bandingkan, kalau saya pelajarin, jadi Simon Petrus ya, murid-murid Yesus ini kan hawariyin ya. Hawariyin ya. Artinya pengikut Nabi Isa yang setia, yang menjaga Nabi Isa ya. Mereka ini kan lebih cocoknya, lebih tepatnya itu imam. Begitu. Nah, muncullah para pengajar-pengajar ini tadi, ya salah satunya seperti Pak Paulus ya, Rasul Paulus itu tadi. Disinilah dimainkan bagaimana mengagungkan atau meninggikan Yesus itu tadi, sehingga pengikut ini tidak berkurang. Ya, pengikut ini tidak berkurang. Karena apa? Bagaimana Rasul Paulus itu mengirimkan surat-surat ya ke Roma, ke Kolose, ke daerah-daerah ya. Itu tujuannya bagaimana biar pengikut Kristen ini tadi setelah terbentuk di Antioquia itu tadi, agar Kristen ini pengikutnya, pemeluknya tidak berkurang. Ya. Sampai pada saat terjadinya Sinode Godang, pertemuan itu saya lupa namanya bahasa itunya, pertemuan antara Paulus dengan para rasul itu. Bahkan banyak perintah-perintah di dalam kitab Perjanjian Lama itu yang dinetralisir, yang diminimaliskan. Sehingga begini, yang penting mudah, tidak memberatkan umat gitu loh. Tidak ribet, tidak membuat sulit, gampang gitu. Padahal beragama itu kan bukan begitu ya. Gitu loh. Biar kita sulit di dunia, tapi di akhirat kita selamat. Kan contoh perintah sunat ya. Nah, sunat itu kan itu perintah kepada Abraham itu nggak ada tawar-menawar. Perjanjian kekal. Iya, itu kan nggak ada tawar-menawar. Tapi kan di tangan Paulus ini ditolerir. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Nah itu kan. Dan kemudian bagi yang bukan keturunan Yahudi nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa nggak disunat. Nah, ini kan sudah merubah perintah. Nah itu loh. Merubah perintah, mengurangi. Jadi ada dispensasi. Jadi makanya sebenarnya kalau dibandingkan ya, Islam dengan Kristen itu, ya perbandingannya itu seperti air putih dengan kopi. Ya, jadi kalau Islam itu air putih itu ya air putih itu mau sampai kapanpun bentuknya seperti itu kan, gitu loh. Jadi kalau kopi itu udah ada gulanya, udah ada kopinya, udah macam-macamnya deh, gitu. Oke Bang Bo, saya ada satu lagi Bang Bo. Kalau menelisik lebih jauh ya, kalau kita pakai akal sehat mempelajari ini semua, menurut Bang Bob,
apakah setuju dengan statement saya bahwa tokoh Yesus inilah yang dikorbankan untuk melanggengkan ajaran pagan Romawi. Akhirnya kisahnya dibelokkan dengan ada satu tokoh, kemudian tokoh ini merasuki semua lini termasuk sampai ke Indonesia. Apa Bang Bob setuju bahwa sebenarnya tokoh Yesus ini dikorbankan untuk melanggengkan ajaran pagan Romawi? Bagaimana pendapat Om Bob? Sebenarnya kalau untuk masuk ke ajaran pagan Romawi, karena saya belum paham ya ajaran pagan Romawi itu seperti apa, mungkin saya belum bisa menyimpulkan seperti itu. Tetapi sebenarnya yang mengajarkan itu adalah orang-orang dari kelompok Yahudi dan Romawi, ya, para pengajar-pengajarnya. Dan kemudian pada saat itu ada salah satu kaisar Romawi yang memeluk agama Kristen, dan itulah dijadikan salah satu orang kudus. Artinya apa? Ada tradisi Romawi yang merupakan salah satu peran penting dalam penyebaran agama Kristen pada saat itu telah menularkan ya kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi Romawi yang di luar dari ajaran-ajaran Tuhan itu menjadi masuk di dalam ajaran agama ini tadi. Karena apa? Karena disebarkannya oleh kelompok itu tadi. Sehingga ada tradisi Romawi. Romawi itu kan penyembah-penyembah berhala, ya, menjadikan bahkan manusia dia dikatakan yang mulia, ya, ya, my lord, ya, orang kudus, ya. Itu kan tradisi-tradisi. Mungkin yang dimaksud Bang Handi itu pagan seperti itu saya tidak paham. Tetapi saya mengakui dan melihat itu, menyaksikan. Pagan itu ada hubungannya dengan mengorbankan apa? Intinya darah manusia. Iya, itu kan tradisi-tradisi itu begitu. Tradisi-tradisi itu. Coba kita lihat ya di Kristen Ortodoks ya, Ortodoks Timur itu kan tradisi dalam beribadah itu kan menggunakan tradisi Romawi bulat-bulat itu. Itulah. Mereka menggunakan itu. Nah, jadi itu memang terserap di dalam ajaran agama Kristen itu. Sehingga muncullah seperti itu tadi, patung-patung, ya, simbol-simbol, benda-benda. Itu kan muncul dari tradisi itu tadi, tradisi kelompok atau suku atau bangsa yang menyebarkan di awal-awal itu. Sehingga itu tadi. Ya, kalau Romawi betul dari zaman nenek moyangnya dewa-dewi itu kan sudah ada patungnya ya. Sehingga muncullah lukisan Yesus, patung Yesus, muncullah jadi seperti itu. Padahal kalau kita kaji sampai sekarang, siapa orang yang tahu Yesus itu hidungnya mancung apa enggak ada. Yesus itu bibirnya merah apa coklat, itu enggak ada yang tahu. Tapi karena tradisi itu tadi mendorong sehingga muncullah itu tadi. Jadi ini ya sudah banyak yang tercampur ataupun sudah banyak yang terkikis dari ajaran mula-mula itu tadi, dari ajaran di awal itu tadi. Begitu. Oke, Om Bob, apakah Om Bob setuju bahwa ya ajaran Islam bersumber dari pencipta, dibawakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah Om Bob setuju bahwa kamilah umat Islam yang meluruskan semua ajaran-ajaran para nabi yang dibengkokkan orang-orang yang mempunyai kepentingan itu tadi? Apa Om Bob setuju? Silakan. Lah, itu ya pasti. Kenapa saya katakan pasti? Ya kan Nabi terakhir Nabi Muhammad. Tentu Nabi yang terakhir itu adalah Nabi yang meluruskan. Kalau tidak ada yang diluruskan, mungkin Allah itu nggak akan ngirim nabinya, nggak akan memilih nabinya, nggak akan mengutus rasulnya kan. Tapi karena ada yang bengkok-bengkok, ada yang bengkok-bengkok ya mulai dari Nabi Nuh ya, muncul Abraham, muncul Nabi ini sampai kepada Nabi Muhammad. Begitu loh. Dan itulah yang ada di dunia ini kan. Setelah Nabi Muhammad nggak ada lagi nabinya Allah itu nggak ada lagi. Oke, Om Bob, jadi nanti jangan lupa sesuai dengan tadi statement Bang Juma jam 20.00 WIB saksikan di MMCA bahwa ada salah satu debater atau apologet Kristen itu ingin membawa topik Paulus dan Nabi Muhammad SAW. Wah, ini sepertinya orang yang ini agak nekat sekali. Bagaimana pendapat Om Bob? Ya, itu makanya tadi saya dengar itu, ya saya gini loh. Lah kok apa rasul yang betul-betul diutus sama Tuhan
dibandingkan dengan rasul yang merasulkan dirinya sendiri, ya nggak ini dong. Artinya ya ini ya, sebenarnya itu udah nggak sebanding ya gitu. Karena tidak ada satupun catatan sejarah, tidak ada yang membuktikan atau menunjukkan Paulus itu punya tanda-tanda kenabian. Nggak ada. Ya, jadi dari situ saja sudah kalah telak. Gitu loh. Nabi